Waalaikumsalam. Baik, insyaallah. Hasan, dekat tetangga duduknya. Dia nggak ada lagi ya? Jangan Pak RT. Insyaallah sehat insyaallah. Sini. Jangan apa dekat tetangga duduknya. Sini, duduk. Ya. Syarab. Ada Pak. Pak RT mulai dari kacau lagi kacau berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Sahibul Matan Abi Syuja' Bayat wa Taqrib, summa al-Syahib al-Syarih Syekh Fathul Qarib Ahmad Qasim Al-Ghazi, summa Sahibul Hashiyah Al-Bajuri Imam Al-Bajuri, wa li sahibi hadzal bait al-mubarak ma'a kulli niyatihi al-Ustaz Faisal Balajam wa abna'ihi alladhi sayadrusu fil ma'had wa li kulli man yadrus fi hadzal majlis al-mubarak syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita sampai ke bab baru. Malam kemarin kita sudah menyelesaikan bab sholat sunnah dan nama-namanya, dari mulai sholat sunnah yang dikuatkan dan sholat sunnah yang tidak dikuatkan, yang muakkad atau ghair muakkad. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Bagus. Mangga. Ini bos-bos ini loh. Dalam kosong. Bos nih. Masya Allah. Sehat. Masya Allah, barakallah. Sini nak. Bagus. Sini bagus. Nah, sana aja. Nanti kalau ada yang datang. Saya jelek-jelek sini aja. Saya pengen melanjutkan terlebih dahulu untuk masalah sholat sunnah. Ini kemarin ada yang belum lengkap karena waktunya udah terlalu malam. Ada lagi sholat sunnah yang mungkin tidak dijelaskan di dalam kitab inti, tapi dijelaskan di dalam. Yang kemarin udah kita singgung, di antaranya sholat sunnah qiyamul lail, kemudian sholat sunnah duha, sholat sunnah taraweh 20 rakaat. Dalam madhab Syafi'i harus dua kali ya, baru salam. Kalau 4 kali 1 kali salam tidak sah menurut madhab Syafi'i ya, kita terutama. Dan itu niatnya harus taraweh, tidak bisa dimutlakan dengan niat sholat yang lain. Kemudian witir. Nah, di sini dijelaskan ada lagi tambahan, di antaranya tahiyatul masjid. Tapi tidak untuk Masjidil Haram, itu berbeda tahiyatul masjidnya. Kalau tahiyatul masjid selain Masjidil Haram dengan cara sholat 2 rakaat. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram dengan tawaf terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Itu khusus. Masjid yang lain tidak berlaku ya. Itu sunnah, tetap hukumnya sunnah. Makanya tawafnya tawaf apa namanya? Ada yang tahu itu? Untuk datang pertama kali sebagai perjumpaan awal, kudum. Nah, tawaf kudum untuk datang pertama kali. Nah, kemudian ada lagi sholat di antaranya lagi sholat tahiyatul masjid udah. Cuma syarat tahiyatul masjid jangan duduk ya. Masuk masjid sebelum kita duduk kita sholat dulu 2 rakaat. Nah itu. Tapi kalau udah duduk udah nggak sah lagi sholat tahiyatul masjidnya. Atau berdiri, tapi berdirinya terlalu lama dan tanpa ada sebab, itu juga sudah menggugurkan kesunahan sholat tahiyatul masjid. Jadi masuk langsung sholat, jangan duduk. Karena ada hadis, idza dakhala ahadukum al-masjidah, kalau salah satu dari kalian masuk ke masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk, kata Nabi. Sehingga ulama mensyaratkan tidak boleh duduk.
Sampai kapan? Hatta yusalli rakaatain, sampai dia sholat 2 rakaat. Kalau dia udah terlanjur duduk, udah nggak disunahkan lagi. Dan itu pun sebelum iqamah. Kalau udah iqamah, nggak ada lagi sholat sunnah. Udah langsung ikut takbiratul ihram sama imam. Nah itu. Kemudian diantaranya lagi rakaatul ihram, 2 rakaat sholat ihram. Nah ini buat yang pergi haji. Kemudian ada lagi sholat sunnah awwabin. Tadi itu kalau mau tuh antara maghrib dan isya, berapa rakaat? Ada yang pernah nggak dengar sholat awwabin? Sholat sunnah awwabin itu dinamakan awwabin, artinya sholat lalai, karena waktu itu orang banyak yang lalai. Lighlaflatin nas anha bi isya. Orang banyak yang lalai dari waktu isya, udah kadung pengen keluar, pengen beraktivitas sehingga isyanya molor. Maka diikat oleh satu sholat dinamakan dengan sholat al-awwabin. Ya. Wa aqalluha raka'atani, minimal 2 rakaat. Wa ghalibuha 6 rakaat. Biasanya standarnya 6 rakaat. Wa aksaruha 20 rakaat. Maksimal 20 rakaat. Itu sholat awwabin. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat. Usolli sunnatal awwabin rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, terus sampai dengan masuk waktu isya. Oh, dapatnya cuma 3 kali sholat atau 6 rakaat, ya udah kita langsung masuk isya. Masuk waktu isya, habis waktu sholat awwabin. Nah, itu kalau mau tuh. Nah, tapi saya yakin setahun sekali juga enggak kayaknya. Berat bro. Berat, iya, makanya sholat lalai di sini dibilang, menjaga kita dari kelalaian. Warok atau tawaf, sunnah 2 rakaat sebelum tawaf juga. Warok atal wudu, 2 rakaat sesudah wudu. Nah tuh 2 rakaat sesudah wudu, walau mujaddadan, sekalipun wudunya wudu yang diperbaharui. Itu sunnah. Waalaikumsalam. Kita habis wudu kita sholat 2 rakaat, boleh tuh. Sekalipun waktu makruh. Sini Pak. Setelah asar atau setelah sholat subuh, boleh kita sholat. Pak, sini Pak. Sini, masuk. Nanti buat yang baru datang ini. Oke. Kalau misalnya nggak wudhu, tayamum boleh? Boleh. Habis tayamum ketika kita nggak ada air, terus sholat sunnah wudhu namanya tetap. Nah itu juga bisa. Nah, berarti ketika kita masuk masjid ada beberapa kali sholat itu ya. Masuk masjid, habis wudhu di masjid, kita sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Habis sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat wudhu 2 rakaat. Habis sholat wudhu 2 rakaat, sholat qobliyah 2 rakaat. Yang ghairu muakkad tambah lagi yang 2 rakaat 8. Baru sholat fardu. Habis sholat fardu ba'diyah. Habis ba'diyah sholat qada. Yang punya banyak utang, waduh, udah berapa kali sholat tuh. Kalau mungkin boleh duduk gitu ya? Ya? Boleh duduk. Boleh, nggak masalah. Sholat sunnah. Nah nanti nih kita masuk nih. Asal jangan lari. Jangan sambil joget. Pertanyaan itu menunjukkan usia. Bisa, bagus. Bisa, bagus. Ini kan usia penyakit. Dan kayak mama datang ke majelis bukan ngaji, curhat penyakit masing-masing. Itu tadi begini saat penyakit. Nah itu. Kemudian wa minhu raqataz zawal akibahu. Setelah zawal juga ada tuh. Gelincir, matahari udah masuk waktu zuhur, ada lagi sholat sunnah zawal 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat taubat. Kalau kita habis melakukan satu dosa besar atau dosa kecil, lalu kita pengen mengupgrade taubat kita, disunahkan sholat sunnah taubat. Sebelumnya mandi taubat dulu kalau bisa. Mandi taubat, niat mandi taubat sunnatullahi ta'ala, kemudian sholat taubat 2 rakaat, selesai. Itu sholat sunnah juga. Warakaatani indal khuruji minan manzil, 2 rakaat ketika keluar dari rumah. Tuh bisa tuh disunahkan juga. Warakaatani inda dukhulihi, masuk ke rumah, tapi maksudnya di sini habis bepergian jauh ya. Kalau pergi deket-deket doang jangan capek sholat mulu bolak-balik. Masuk lagi sholat lagi capek, jangan. Ini kalau memungkinkan. 2 rakaat ketika keluar dari kamar mandi, bolak-balik. Warakaatani indal kudu minas safar, ketika datang dari perjalanan jauh, fil masjidi, tapi di masjid. Nah itu sering tuh ada beberapa orang-orang, misalnya dia dulunya merantau ke Jepang misalnya, baru pulang ke kampung halaman, sebelum dia masuk ke kampungnya atau ke rumahnya, dia sholat dulu di masjidnya, tambah sedekah tuh 2.000, 5.000, 10.000. Itu sunnah tuh, ada tradisi di sebagian kampung seperti itu. Paman saya pernah ngamalin ini ketika pergi dari bepergian jauh ya. Ke Jawa boleh ya.
Saya juga nggak tahu, ternyata baru saya temukan dalam kitab. Warok atani ya? Ada ya. Ada, dianjurkan nih, sunnah. Kamu satu kalau di Bogor ke pondok pulang, satu jangan balik ke rumah dulu, sholat dulu. Nah itu Yang nggak bisa Palua ya. Ini berat dia mah sholat dulu tuh. Enggak boleh loh. Warok atani indal murudi bi ardin lam yamurru biha au lam yu'badillah fiha. Sunnah lagi 2 rakaat ketika berjalan di satu tempat yang belum pernah dilintasi oleh orang-orang. Nah, kita jalan ke satu daerah, misalnya Jalan baru. ya jalan baru, ini bukan jalan baru, udah banyak orang yang lewat. Ya tapi bener sih jalan baru. Jalan. Ntar dibilang itu jalan baru, jalan Solis gimana? Nah itu ketika kita jalan di satu jalan yang baru dilintasi oleh kita orang pertama atau kita nggak yakin, kayak tentara yang tugas di daerah pedalaman, mungkin kita nggak pernah, itu disempet-sempetin kalau emang bisa sholat. Atau lam yu'badillah fiha, satu negeri yang belum disembah Allah di dalamnya, atau mungkin negeri itu orang-orang kafir. Nah itu udah langsung kita sholat 2 rakaat sebisa kita. Paus pergi misalnya ke luar negeri kemana gitu. Nah di daerah itu ternyata mayoritas yang non muslim, atau ke satu tempat yang nggak ada orang yang pernah lewat atau menyembah Allah di situ, sunnah sholat 2 rakaat untuk mentasbih nama Allah di tempat tersebut, berharapnya datang keberkahan. Amerika sholat dulu Pak Ustaz. Sholat tembak. Nah habis tembak nih, benar. Warok atani indal qatli, 2 rakaat sebelum dibunuh. Ada sunnah. Kalau memungkinkan. Hukuman mati berarti. Misal hukuman mati, naudzubillah, ada orang yang terkena hukuman mati. Kalau ada permohonan apa yang ingin Anda lakukan? Bila minta sholat sunnah 2 rakaat. Lagi Budiman. Udah sholat tuh. Nah, itu sholat sunnah ini ada kalau diantara kita ada yang jadi apa istilahnya itu rohaniawan untuk mendampingi mereka orang-orang yang sudah terkena hukuman mati dan tidak mendapatkan grasi dari presiden, ya udah kita bisa ajarkan dia untuk sholat 2 rakaat. Ada kan pernah ada orang yang dikejar-kejar oleh penguasa zalim dan dia udah kepepet, udah ditangkap, udah siap dibunuh, tapi minta sholat dulu. Dia minta, ya Allah hancurkanlah kezaliman. Wah itu doanya tembus ke langit ke-7 itu. Malaikat perebutan pengen buru, ya Allah kan utus saya ya Allah, utus saya ya Allah. Perebutan pengen nolongin orang tersebut. Satu malaikat akhirnya diizinkan sama Allah untuk turun. Akhirnya ditebas sebelum dia wah ditebas duluan. Orang yang pengen ngebunuh orang tersebut kaget. Kamu siapa? Aku adalah malaikat, dijelaskan. Ketika kamu berdoa, kamu tahu nggak? Langit bersambut-sambut mendengar doamu. Aku berbahagia dapat izin dari Allah untuk nolong kamu. Malaikat kan bisa merupakan wujudnya dengan wujud apapun yang kita mau. Nah, kita nggak tahu nih. Kopinya enak bro. Ada malaikat. Kopinya khusus. Nih Pak Jainul nggak ada ini masalahnya. Jangannya ini Pak Musa ada di rumah. Bantu tap teman-teman sampai banyak berkah semuanya, Masya Allah. Boleh pakai jahe. Ini teman masa lalu Ustaz. Dia lama ngedek dia udah biasa. Ustaz sambil kopi enggak apa-apa ya? Nah lanjut, wajib itu, Insya Allah. Yang nggak ada sunnah minum kopi ya. Wa minhu sholatut tasbih, sunnah lagi sholat tasbih. Kalau nggak bisa setiap hari sekali ya minimal seminggu sekali sholat tasbih. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seumur hidup minimal ada sekali. Sholatnya lama Ustaz. Iya sholatnya lama, Yang makanya 75 apa namanya? Tasbih. Sholat tasbih. Bacaannya Tasbihnya Bacanya diulang-ulang. bukan 75, 300. 300 total semua tasbihnya ya. Kalau di Syafi'inya ya. baca jam. Ini teh kalau Di sini kapan disunah ada tradisi nggak? Kalau di kampung saya pas nisfu Sya'ban. Iya, sama. Sama ya? Saya nisfu Sya'ban waktu itu nggak di sini soalnya. Ada, tapi saya nggak tahu udah di sini ada apa enggak ya? Enggak deh kayaknya deh. Tergantung yang mimpin. Sama Ustaz Malik. Ada. Ustaz Malik. Ah. Paksa dibareng-barengin. Tapi nanti jangan ada anggapan disunahkan sholat sunat tasbih pas nisfu Sya'ban. Enggak. Itu juga salah. Nisfu Sya'ban cuma momen tahunan. Ya. Bisa dimanfaatkan. Saya yang ini aja. Habis lambung. Kemarin. Siap.
Nah, sholat tasbih itu wahya arba'a raka'atin. Gitu. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Yaqulu fihima, pada setiap 2 rakaat ada 300 tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya dinamakan berkonflik sholat sunat tasbih. Tahu tata caranya ya? Wa tariqatul mu'tamar itu anahu yaqulu dzalika ba'dal qiraah. Nah, setelah kita baca surah Al-Fatihah 15 kali. Ya, setelah baca Al-Fatihah 15 kali. Wa fir ruku' 10, setelah ruku' 10 kali. 10. I'tidal kadzalik, i'tidal juga begitu 10 kali. Fi sujud, dalam sujud al-awwal yang pertama sama. 10. Kemudian wal julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud sama. Sujud yang kedua begitu juga. Wal julus lil istirahah, kemudian duduk untuk istirahah. Nah, ada duduk di antara 2 sujud, ada duduk istirahah. Duduk istirahah itu sunnah. Walaupun imam nggak melakukan, tahu nggak duduk istirahah? Kita nih udah sujud yang kedua, Allahu Akbar, duduk yang pertama, Sami Allahu Akbar, duduk yang antara 2 sujud. Sujud lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita berdiri, kita duduk dikit aja, set, baru diri. Itu sunnah tuh kalau mau. Ada dianjurkan. Duduk istirahat. Namanya duduk istirahah. Artinya istirahat, nyantai, roha. Jadi Nggak langsung berdiri. Itu mah buat orang-orang yang tua. Gak apa-apa. Yang sehat juga gak apa-apa. Bahkan Pak RT, kalau imam itu ada di dalam kitab di dalam kitab Irsyadul Ibad juga dijelaskan, kalaupun imamnya tidak duduk istirahat, makmum boleh dan tidak dianggap menyelisihi imam. Nah, itu sunnah. sunnah. Nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita lakukan ada pahala, walau sesaat, walau cuma 1-2 detik gitu ya. Sebelum kita nuhud, bangkit untuk berdiri lagi. Itu namanya julus istirahah. Duduk istirahat. Julus artinya duduk, istirahat artinya istirahat. Dari duduk relax, duduk nyantai. Tadi bisa duduk istirahat itu membaca tasbih. Nah, baru nih saya masukkan ke tasbih. Tadi ini di sholat biasa ya. Untuk sholat tasbih, di duduk istirahat itu baca tasbih lagi 10 kali. Tambahin. Itu aja yang agak sedikit beda. Nah, selebihnya udah ngulang total. Nah, tinggal dihitung dah tuh berapa semuanya tuh per rakaat. 75 150. Nah iya, kali 2. Ya 2. 300 kan? Tergantung mau ngambil berapa Pak. Yang dianjurkan 4 sebenarnya. Berapa kapling? Iya. Servis gitu. Duduk istirahat itu sunnah kan? Sunnah. Kalau langsung berdiri Nggak apa-apa. itu juga sunnah. Enggak juga, enggak sunnah. Enggak sunnah justru. Makro. Bukan. Enggak juga makro. Ya udah dia enggak dapat pahala sunnah aja, selesai. Nggak apa-apa. Enggak dikatakan sebaliknya makro. Enggak tidak kemudian setiap yang tidak sunnah lalu kita katakan makruh. Enggak. Ada beberapa, lebih banyaknya juga yang makruh. Kayak sholat tahajud sunnah. Orang yang udah rajin tahajud meninggalkan tahajud makruh buat dia. Tapi ketika orang nggak rajin tahajud bisa jadi nggak makruh buat dia. Tuh. Orang yang rajin puasa sunnah Senin Kamis meninggalkannya bisa jadi sunnah buat makruh buat dia. Itu boleh enggak makro buat gue ya. Nggak ngelakuin apa-apa. Emang males. Tapi dia sudah kodok loh. Oh, udah. Ahli surga begitu, Bang. Dor, santai inspirasi sekarang. Kalau saya catat besok saya cari. Ya, benar saya terinspirasi kan sama beliau. Saya lagi bikin buku. Alhamdulillah udah selesai. Judulnya Notifikasi Surga untuk yang bertakwa. Ada 200 halamanan lah kurang lebih. Insya Allah lagi proses cetak. Salah satu bab yang saya tulis itu Riyadhah Sholat Qadha. Maksudnya untuk memberikan pengetahuan ke orang-orang. Ini sholat sunnah nih dianjurkan semuanya. Tapi kadang-kadang sebagian orang lupa gitu kalau yang wajibnya juga jangan sampai ditinggalin. Di situ saya sampaikan dengan sangat berat gitu ya, bahwa Imam 4 madhab sepakat qadha sholat itu wajib. Cuma satu ulama itu juga udah nggak dipegang lagi pendapatnya, Ibnu Hazm Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri itu nggak mengatakan sholat qadha itu nggak wajib. Tapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Syafi'i, Hambali sepakat sholat sunnah itu hukumnya wajib. Sholat qadha itu hukumnya wajib. Itu. Yang perbedaan pendapat cuma tata urutannya aja. Kalau Imam Malik wajib berurutan. Kita pernah ninggalin sholat selama 10 kali. Maka ketika kita pengen qadha mulai dari subuh dulu.
Atau kalau main dari zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya. Kalau Syafi'i tidak mewajibkan harus berurutan. Mau subuh dulu, habis subuh, asar, habis asar, zuhur, habis zuhur, maghrib, boleh. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tartib itu sunnah. Kemudian perbedaan pendapat yang kedua, apakah diharuskan segera atau tidak? Itu. Kalau dengan sebab ketiduran atau lupa, nggak wajib segera. Maksud segera buru-buru gitu di qadha, nggak wajib. Kalau dengan sebab lupa atau ketiduran. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi. Barang siapa yang ketiduran pas lagi sholat, barang siapa yang ketiduran dan dia punya tanggungan sholat atau lupa, kata Nabi, maka sholatlah ketika dia teringat. Di situ Nabi nggak ngejelasin sengaja meninggalkan. Artinya yang dimaafkan hanya sholat lupa dan sholat yang ketiduran. Itu yang diuzur, dimaafkan. Yang di kodok. Iya. Jadi itu nggak apa-apa. Nah, di dalam hadis Nabi nggak dijelaskan. Masalahnya perbedaan ulama tuh di sini. Yang mewajibkan pakai kias. Kias itu gimana sih? Analogi. Lihat di hadis. Segitu yang lupa sama yang tiduran aja wajib untuk di qadha, apalagi yang sengaja ninggalin tuh. Namanya kias. Analogi, aulawi. Segitu yang begitu aja wajib, gimana yang nggak ada uzur? Karena apa? Orang yang meninggalkan dengan dua sebab tadi, dia tidak hanya dianjurkan tidak segera aja, tapi justru yang lebih berat yang meninggalkan sengaja. Dia harus segera. Begitu ingat, qadha. Ingat, qadha. Ingat, qadha. Ada waktu luang, qadha. Bahkan semua waktunya dipakai untuk qadha selagi tidak ada hal yang istilahnya emergency kayak kerja. Itu kan termasuk harus kita kewajiban ya. Kerja, aktivitas, sholat wajib dan lain sebagainya. Manfaatkan itu waktu untuk memperbanyak mengqadha sholat. Tuh. Kemudian Nanya, Ustaz. iya. Jadi kalau orang itu sudah taubat gitu ya, terus dia merasa dulu banyak dia tinggalkan sholat-sholat, nanti kan masuk tadi yang di kias tadi itu ya, Iya. bahwa dia bisa menggantinya Iya. untuk Qadha sholat. yang Ya. dia Nah, dia tinggalkan. Kalau tata caranya tidak pas sholat subuh, nanti dia sholat subuh yang dulu ditinggalkan dulu. Iya. Kalau nggak salah Syafi'i begitu ya. Iya. Tapi kalau Betul. yang lain kapan saja ya. Kalau untuk sholat kita bisa berurutan bisa enggak? Maksudnya begini Ustaz. Kalau kita nih, ini kasusnya nah yang gampang ya. Ada orang yang dia ninggalin sholat lah selama katakan 1 tahun, 365 hari kali 5 itu baru setahun itu. Kalau berpuluh-puluh tahun. Saya tadi mewakili pertanyaan Pak Jainan. Oh, iya. Dia mau nanya enggak? Dia udah praktek, bro. Kali ini perasaan. Jangan lawan bos itu. Kalau terlalu banyak, jadi dalam satu hari kita nggak mesti hari ini subuh 2 rakaat terus besok zuhur, enggak. Caranya bebas. Kita hari itu boleh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh sholat apapun di waktu kapanpun. Intinya itu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita zuhur, kita mau kodonya mau subuh nggak masalah. Nggak masalah. Itu aja sih. Nah, itu yang membedakan sholat adaan dengan sholat qadhaan. Kalau sholat adaan, sholat tepat waktu sesuai dengan waktunya. Kalau sholat qadhaan, sholat di luar waktu yang sudah ditentukan. Nah, nanti dia berijtihad, berapa tahun saya meninggalkan sholat, maka sebanyak itu saya harus bayar sholat tersebut. Ustaz, kalau udah setengah umur saya, ya udah setengah umur. Tapi enggak gini. Marallah. Mau dikasih kesempatan Mohon, kedua. Ustaz, Ya. kan kita udah tobat. udah nggak muat nih. Kita udah tobat kan dosa-dosa itu sudah dihapus sama Allah. Insyaallah. Dia aman. Iya. Allah kan janji. Oh, jangan. Enggak. Allah Bapa ngampun, diampunin kita. Diampunin sama Allah insyaallah. Yang Allah lihat itu pada akhirnya adalah usaha kita. Nah itu. Itu usaha bos, tak bilang sama bos. Kodok dulu. Yang Allah lihat itu pada akhirnya adalah usaha sejauh mana kesungguhan kita untuk. Taubat harus kagak. Karena itu betul, itu syarat untuk taubat itu gitu. Nangis siang malam, tapi sholat sunnah banyak, sholat wajib banyak yang ditinggalin, nggak mau diqadha ya gimana?
Umroh berkali-kali, haji berkali-kali, sholat banyak yang tinggalin. Nah ini. Nah, dia Makanya pentingnya agama disampaikan oleh orang yang pinter tuh kayak bukan pinter yang tepat tuh kayak gitu. Semua orang mungkin boleh jadi bisa menyampaikan. Sayyidina Umar pernah ngegebuk anak muda. Dia habis ikut ngaji nih majelis sama Rasulullah. Nabi bilang, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Wah, ada di kitab yang saya tulis, di buku yang saya tulis. Saya ambil itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Itu ke pasar dia, di tengah orang-orang teriak, "Wahai ayuhan nas, wahai sekalian manusia." Dulu bahkan nggak ada story ya, jadi cara update status gitu, teriak-teriak depan orang. Iya bener itu, semua orang kalau pengen update story mengumumkan, jadi teriak di depan orang, karena dulu orang suka bermajelis-majelis. Nanti Anda teriak melawan dua. Jadi Pak RT kalau mau update story nggak usah di grup, langsung teriak keluar-keluar. Kalau ada majelis perkumpulan, orang zaman dulu gitu, ayuhan nas, wahai sekalian orang, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Oh, mana kebetulan ada di situ. Ngedengar itu orang, anak muda dapat ditabok langsung. Blah! Ngomong apa lu barusan? Yang disampaikan bener nggak? Benar. Tapi khawatirnya disampaikan oleh orang yang salah, jadi pemahaman orang salah. Apakah hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah otomatis akan langsung membuat dia masuk surga? Yang khawatirnya ntar Setia Novanto ngedenger, Nazarudin ngedenger, ya kan? Tambah lagi ya kasus BTS ngedenger, Johnny Geplet. Ya. Khawatirnya para koruptor ngedenger hadis ini udah bagian gua korupsi aja, toh ujung-ujungnya dengan gua baca la ilaha illallah, gua bisa masuk surga. Ada lagi cerita koruptor gara-gara ustadz ngomong man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun surga, membangun masjid di, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Akhirnya dia bangun pakai uang koruptor. Apakah dengan gara-gara itu kemudian itu dia masuk surga? Nah itu maksudnya la ilaha illallah itu bukan mengucapkannya saja, mengucapkan kemudian menghayati maknanya, kemudian merenungi artinya, mentadabburi maknanya, memahami maksudnya, hukum-hukumnya. Dengan semuanya ini barulah dia kemudian akan masuk surga. Itu. Nah, itu ijtihad para orang-orang alim memaknai sesuatu. Makanya termasuk dalam bab qada salat pun harus melalui proses ulama tuh ya di situ supaya nanti tidak salah paham. Ya. Tapi gitu Pak Jenal ya untuk masalah siapa yang nanya? Pak Agus. Dia kan dia mewakili. Dia takutnya malu saya terus kata dia. Sering kalau ngomong di kantor begitu. Oh gitu. Saya waktu ceramah di sana. Di layar ada yang nanya, kalau mau qada waktu duha Pak Ustadz, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan sengaja-ngaja mencari qada duha. Sunnah juga berlaku qada duha ya? Hah? Waktu duha. Waktu duha. Iya nggak apa-apa, habis sholat duha 2 rakaat. Habis itu sholat qada itu yang banyak tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sampai zuhur. Sampai masuk waktu zuhur baru sholat. Habis sholat zuhur, sholat lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, capek tidur. Pulang sambil bini lu kayak kerja. Masya Allah, ijtihad ya kan, Insya Allah. Tanya lagi Ustaz. Kalau kita Ntar lu, ini mewakili siapa? mewakili orang tua. Ada lu aja. Kalau kita mau mengqada mungkin kita ngeliat mungkin ya kan kita nggak tahu ya orang tua kita pernah lalai sholat atau tidak. Nah kita menjaga itu, kita mengqadakan sholat orang tua itu dibolehkan. Nah, untuk masalah itu ada khilaf di antara ulama. Di dalam kitab I'anatul Thalibin sendiri udah dibahas. Ada ulama yang mengatakan itu, disebutkan namanya Imam Tajuddin As-Subki. Dia pernah mengqadhakan sholat untuk orang lain, tapi kebanyakan ulama nggak mewajibkan dan nggak menganjurkan itu. Artinya apa? Sholat itu fardu ain, fardu yang dibebankan oleh individu masing-masing. Sholat itu ibadah individual, jadi tidak bisa diwakilkan secara sosial oleh orang lain. Tetap. Nah, terus bagaimana kalau orang tua udah terlanjur? Ya udah, kita tugasnya yang hidup untuk lebih banyak mendoakan orang tua kita yang sudah tidak ada. Dan tidak juga diwajibkan untuk membayar kafarat. Nggak ada kafarat dalam sholat. Tapi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mangga. Saya baru yang udah challenge. Bisa tuh, merapat masih bisa guys. Masih bisa guys, satu lagi guys. Masih bisa bagus itu Gus, bagus. Insya Allah, barakallah. Insya Allah.
Merapat. Kalau orang tuanya sudah tidak mampu lagi melakukan sholat, nah itu kalau kita mengkodokkan sholat orang tua itu bisa. Tapi masih Nggak mampu apa dulu? Berdiri atau akal? Akal kalau udah nggak mampu dia udah nggak wajib sholat. Tapi kalau fisik berarti kan masih bisa. Yang penting di dalam sholat itu, kemarin kita udah bahas syarat wajib sholat. Sekarang nih kita akan masuk syarat sah sholat. Syarat wajib sholat itu Islam, balik, berakal. Berakal ini artinya dia udah tahu mana yang bisa, mana yang enggak, atau tidak gila lawannya, itu tidak gila. Bukan nggak mesti gila sih. Orang yang mabuk juga wajib sholat, tapi dosa kalau orang yang mabuk, ya kan? Mabuk dengan. Nah, pikun, kalau memang udah pikun, dia udah nggak eling lagi sama waktu sholat, dia udah nggak wajib sholat. Kalau azan Itu tidak perlu kita kodok. Nggak perlu orangnya. Oleh kita. Nggak wajib sama sekali kita mengkodok. Udah, memang dia udah nggak ada kewajiban, ngapain dikodok lagi? Artinya dia nggak punya utang, buat apa kita lunasin gitu loh. Kecuali kalau emang dia punya utang. Yang jadi masalah orang yang lama hidup tapi nggak pernah sholat, ada sebagian, termasuk di Aceh. Itu ada istilahnya dorong beras. Kalau bahasa Acehnya itu tulak berga. Saya nggak tahu di daerah bapak-bapak di kampung halaman masing-masing ada nggak tradisi. Di Aceh ada. Jadi orang walinya mensedekahkan beras ke ustadz, ke kiai, atau ke pesantren, ke majelis. Nah, nanti beras itu diniatkan pahalanya untuk mengkodok, bukan mengkodok ya, untuk almarhum orang tua atau siapa yang sudah meninggal dunia dan punya utang banyak sholat. Ada satu. Di sini masih ada. Nah, ada yang masih mengamalkan. Itu ada pendapat, bukan dalil, pendapat. Ingat dulu. Silahkan diamalkan. Ada pendapat yang membolehkan. Jadi Pak Heru, saya misalkan Pak Heru mati gitu. Enggak, Pak Heru hidup. Saya sedekah ke Pak Heru beras. Saya sedekah beras 1 karung sebagai kodok sholat untuk keluarga saya. Diterima. Pak Heru kasih lagi ke saya tuh beras, sedekah tapinya. Terus saya kasih lagi ke Pak Heru, terus dorong. Kalau ada Pak Sidik nanya, tuh kayak main-main gitu Pak Ustadz. Agak kritis kalau Pak Sidik gimana. belum ada deh. Mudah-mudahan Pak Sidik kedenger, ya tahu. Baru mau nanya Pak Ustadz, itu ada dorongan. Nah iya itu hilang. Tapi boleh secara hukum. Kita bicara secara hukum. Masih ada di sini, iya. Di Aceh ada begitu. Tapi itu qaul ya, bukan dalil. Itu ijtihad, bukan dalil. Kalau dalil nggak ada yang menyuruh Rasulullah, nggak ada. Di dalam dalil cuma satu, sholatlah kamu. Kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, sholat muttaji'an sambil berbaring, jalisan, kaidah duduk. Nggak bisa duduk, muttaji'an berbaring. Nggak bisa berbaring ya, pakai isyarat, pakai hati, pakai apa? Nggak bisa sholat, patuh sholat, disolatin udah, itu aja dalil. Nggak ada dalil. Wah, ini yang mau nyantren. Nah, pakai kain sarung. Sini lagi, siapa namanya? Halo, sini. Ya, ngaji, ikut ngaji. Ya, insyaallah. Tapi suka ada yang bayar fidyah, Pak Ustadz, kalau orangnya udah meninggal. Nah, itu nggak wajib. Mau diamalkan boleh. Pahalanya insyaallah sampai. Kalau Ustadz Tilek balik nggak tuh amalan? Kagak balik, berarti nyampe itu aja logikanya. Tapi itu sekali lagi itu ijtihadi. Intinya nanti jangan, kenapa saya sampaikan seperti ini? Jangan sampai ada beban buat kita yang masih hidup dengan keluarga kita yang udah meninggal. Makanya yang paling aman jalannya mendoakan, udah itu aja. Kalau sholat di kampung sini saat memang, kan biasanya kalau kita sholat orang meninggal nih, sikut sholat itu, kalau di sholat itu di amplop itu. Oh itu nggak apa-apa. Di Jakarta. Dikasih beras, dikasih amplop ya Pak ya. Namanya fidyah. Nah, itu berarti bagian dari Diniatkan fidyah. Nah ya. Tapi itu jatuhnya bukan secara hukum, tetap walaupun bahasa kita fidyah, jatuhnya sedekah. Jatuhnya tetap sedekah. Karena nanti ketika dimafhumkan fidyah, seakan-akan ada dalil bahwa man mata wa alaihi salatun, barang siapa yang meninggal dan dia punya utang salat, fa alaihil fidyah, maka dia wajib fidyah. Enggak ada dalilnya. itu jatuhnya. Nah, tapi itu amalia, bahasa kitanya fidyah, penebus. Nah, arti fidyah apa sih? Penebus. Penebus kesalahan, penebus dosa, penebus dan lain sebagainya. Jadi fidyah secara bahasa betul, tapi fidyah secara istilah tidak. Gitu. Fidyah secara bahasa, kayak kita tobat kan penebus dosa-dosa. Jadi fidyahnya dosa dengan tobat. Itu.
Nah, mau diamalin, monggo silakan. Nah, nanti saya juga menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan, oh itu beda. Enggak, jangan dulu. Itu jangan terlalu, itu belum selesai ngajinya. Mau tanya, ini saya kan waktu mertua saya meninggal. Terus bayar fidyah atau bayar apa gitu, sholat ketinggalan bahasa dia kan sakitnya lama ya, namanya yang sakit, terus bayar dihitungin sama ustaz tetap sekian, bisa duit amat gitu. Maksudnya Itu apa itu? kita bayar fidyah. Fidyah untuk apa? Sholat puasa. Sholat katanya yang tinggalin gitu. Di pinggiran-pinggiran. Akhirnya pas bayar, buset ada mahal amat tuh, sampai habis 10 jutaan itu cuma buset mahal tuh. Untung yang terima itu. Nggak ngerti saya juga bilang. Terus uangnya "Ini takut ada kemana? yang Dibawa dia? Ah, Uangnya dibawa siapa? apanya? Uangnya yang terima siapa? Kita kasih ke ustadznya, dia ngatur nanti katanya. Nggak ada kan maksud gue itu bayar sholat katanya yang ditinggal. Kan dia sakit lama nggak sholat kan? Lah, iya tuh. Ayo. Nah ini nih. Nggak ada itu. Satu lagi Ustaz. Nggak ada Kalau itu. Misalkan kan di kampung Itu saya belum dijawab, Pak. udah itu mah udah apa. Belum dijawab, Anda lu nanya tuh kasihan. Sekalian jawab dong. Emang dia suka jalan temu? Tahu si RT ini. Keron. Kalau di sini kan suka ada yang ngajiin tuh misalkan 1 minggu. Takziah maksudnya? Enggak, Ngaji. ya, Ada tuh. Oh. Apa? Hotam. Oh iya. Baca Quran kubur. Quran itu kan posisinya misalkan 1 minggu tuh. Cuman kan jeleknya di sini tuh ada Dipatok. harganya. Ya, itu aja udah sama. Nah gitu. Ya. Harga Hampir semua daerah. harganya 3 juta. Jangan sampai ini tradisi yang saya katakan bagus. Tapi itu tadi dijalankan oleh orang yang nggak paham agama. Jadi kayak gitu. Oh, jadi bisa dijual pakai duit. Kan ada nabi apa sih? Lupa saya namanya, guru saya itu Kiai Mukri, Tua MUI. Pernah cerita gitu, ada satu nabi gitu, nebus dosa 6.500 kalau nggak salah. Harganya, mau tobat. Enak banget tuh 12.000 dah. Bisa tobat 2 kali kalau kayak gitu. Nah itu jangan sampai agama ini dibawa oleh orang-orang yang nggak ngerti. Mau baca Al-Quran di dalam kubur, di dalam rumah, itu boleh. Cuma afdoliyah kenapa diamalkan di kubur? Supaya berkahnya langsung kena ke almarhumah yang ada dalam kubur. 40 hari itu pasang tenda gitu, 40 hari. Bahkan saya kuliah saya kuliah di Probolinggo, Pak RT. Itu ada satu daerah namanya daerah Tiris di Probolinggo. Saya cerita sama santri-santri yang ada di sono. Saya pernah ngisi nerjemahin Syekh waktu ceramah. Itu di situ kuburan bukan dibaca Al-Qur'an. Dijaga selama 7 hari. Takut ada yang ngegali ini itu. Masih ada emang sebagian. Padahal Islamnya kuat di situ. Nah ini. Bukan cuma saya, kiai-kiai yang ada di dalam itu juga pada menolak masalah tersebut. Jangan sampai agama ini dipahami tidak baik oleh orang-orang yang belum kuat ilmunya gitu. Nah itu mah jangan diturutin Pak Jenal, daripada 10 juta dikasih buat itu mendingan bagi ke anak yatim, itu lebih jelas pahalanya, niatin pahalanya buat Lagi buat bikin itu buat masjid Ya, kita kan terkukung oleh budaya. Kita nggak bisa ngelawan budaya yang udah ada. Terus akhirnya kita sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Bantu tap-tap ya sampai 1000 jasa. Makanya ngaji. Itulah. Jadi banyak. pentingnya memahami budaya sosial sehingga dalam beribadah nggak kayak Dewi Persik gitu loh. Jadi kisruh sama Pak RT. Kan akhirnya Pak RT-nya yang senang. Pak RT-nya menang dia, namanya langsung harum dia. Mau ya dia mah sahabat Anies apa sahabat Ganjar gitu. Ya Allah. Jadi dibawa ke politik. Ya inilah. Tuh Pak RT dengerin. Aja tuh parah. Termamanya kata gitu. Lanjut lagi, wa minhu sholatul istikharah. Di antara sunnah-sunnah lagi sholat istikharah. Apa itu istikharah? 2 perkara. Bingung nih kita nih, mau nikah lagi atau enggak? Ketika istri sudah mengizinkan. Oh udah di sini. Nah, emang kalau nggak ada izin sah juga. Oh, tutup pintunya. Oh ya tutup pemirsa, bahaya. Udah di sini blocking. Ya kan? Kalau udah diizinin ternyata sama istri ada 2 calon, bingung yang ini janda yang mana nih? Nah, ini apa yang ini? Itu meminta kebaikan, itu istikharah, itu sunnah. Nah, dalam istikharah ada panduan, yaqra fil awal ba'dal Fatihah qalu ta'ala wa rabbuka yakhluqu may yasha. Nah, itu ayat itu. Saya lupa tuh kalau nggak salah surat Al-Ahzab atau apa gitu. Ustaz Elmi nanti bisa dicek.
wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Gitu. Ustaz cuma susah istighfar bikin janda. Sampai dengan firman Allah kata-kata wa yu'linun. Lupa saya ayatnya. Saya udah pernah baca kemarin, udah cari, lupa saya enggak saya tulis di sini. Wa fi tsaniyah rakaat yang kedua wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin sampai dengan min amrihim atau fil ula, atau boleh juga itu yang pertama yang dianjurkan dalam rakaat pertama. Atau kalau enggak hafal ayatnya baca yang pertama al-kafirun, yang kedua qul huwallah, al-ikhlas. Boleh. Tuh, salat istikharah. Terus doa yang masyhur begini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqadratika. Aku meminta takdir, keputusan dengan keputusanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang azim, yang agung. Fa innaka taqdiru wala aqdir. Karena sungguhnya engkau maha mampu, aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau maha tahu dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau yang memahami segala urusan-urusan yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwa sesungguhnya urusan ini khairul li, itu yang terbaik buatku, fi dini, bagi agamaku, wa dunyaya, bagi duniaku, wa ma'ashi, bagi kehidupanku, wa akibatu amri, dan bagi akibat setelah urusanku, ajilihi wa ajilihi, cepatnya atau lambatnya, faqdurhu li, maka takdirkanlah itu untukku ya Allah, wa yassirhu li, dan mudahkanlah itu untukku, tsumma barik li, kemudian berkahilah aku fihi padanya ya Allah, ya Karim, wahai yang maha karim. Wa in kunta ta'lam, dan jika engkau mengetahui anna hadzal amra syarrul li, bahwa sungguhnya urusan ini adalah jelek untukku ya Allah, fi dini, untuk agamaku, dunyaya, duniaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa akibatu amri, akibat urusanku, ajili wa ajili, cepat atau lambatnya, fasrifhu anni, maka jauhkanlah itu dariku ya Allah, wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku darinya ya Allah, waqdir lil khair, dan takdirkanlah untukku kebaikan, haitsukana, dimanapun berada ia, summa raddini bihi, kemudian ridhokanlah aku dengan keputusan itu ya Karim, wahai Allah yang maha karim. Wa yazidu ba'dahu, boleh ditambahkan lagi dengan teks Allahumma inna ilmal ghaibi indak, sungguhnya ilmu ghaib itu di sisimu, wa huwa mahjubun anni, dan ilmu ghaib itu terhalang dariku ya Allah, wala a'lamu ma akhtaruhu, dan aku tidak tahu apa yang harus kupilih li nafsi, untuk diriku, lakin antal mukhtar, tapi engkaulah yang maha memilih ya Allah, li, untukku, fa anta fa inni fawwadtu ilaik, maka sungguhnya aku kuserahkan kepadamu ya Allah, maqalida amri, segala yang berbelit-belit dalam urusanku, warajautuka, dan aku berharap kepadamu, li faqri, bagi kefakiranku, wa faqati, dan bagi ketidakmampuanku, farsyudni, maka bimbinglah aku, ila ahabbil umuri ilaik, kepada perkara yang paling kau cintai, wa arjaha indak, yang paling diharapkan menurutmu, wa ahmadaha indak, yang paling terpuji di sisimu, fa innaka taf'alu ma tasya, karena engkau berkehendak apa yang kau lakukan, apa yang kau kehendaki, wa tahkumu ma turid, dan engkau menghukumkan sesuatu apa yang kau inginkan. Nah itu wa yusamma hajatahu, baru sebut hajatnya di sini. Summa yaqul, kemudian dia berharap, Allah raja'i wal khauf, sambil dengan berharap dan meningkatkan keharapan dan ketakutan. Fa in syaraha sadrahu lil fi'li fa'ala, wa in syaraha sadrahu lit tarki taraka. Kalau nanti setelah baca doa ini nanti ada kecondongan hati Allah buka, itu ambil tuh. Kalau isyaratnya, ambil, pilih yang ini, ambil. Tapi kalau isyaratnya dari Allah, tinggalkan. Wa illam yansyarih li syai'in a'adaha. Kalau enggak terbuka-buka juga gimana? Udah istiqoroh nih, udah baca doa, enggak muncul juga pilihannya yang mana? Si A apa si B gitu. Ulang sekali lagi. Entar dulu. Wow, dua-duanya. Ulang sekali lagi. Ulang sampai kapan? Hatta yansyariha sadrahu, sampai hatinya Allah buka. Fahadhihi hiyal istikharatu syariah. Gini istikharah syariah yang dibenarkan. Yaitu kalau misalnya sudah itu nggak bisa, baru dia bisa memilih salah satu apa yang menurut dia paling dia condongi dan paling dia yakini. Nah itu biasanya kadang-kadang isyarat Allah dalam mimpi ada gitu ya, dalam kecondongan Allah tuh mesti kayaknya hati kok akhir-akhir ini berat ke sini ya sini. Nah itu bisa jadi ya. Itu wa minhu, dan ada lagi banyak sunnah-sunnah lain di dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Nah itu panjang lagi kita bahas. Ini diantara sunnah-sunnah tambahan, sholat sunnah tambahan yang siapapun yang kalau kita inginkan bisa untuk diamalkannya. Masya Allah. Kelas? Nah, Itu kayak toke ini.
di toko-toko Cina di Pekalongan. Coba ini kalau di Pekalongan pinggir jalan itu kayak ending. Pak Musa. Oke. Pak kalau sholat dulu sholat tahiyatul masjid di musola boleh? Enggak, itu harus di masjid. Musola. Musolanya tuh namanya masjid. Harus pakai sholat Ini Jumat. di sini masjid apa gitu. Ini tidak masjid jami ya. Iya, tapi nggak buat sholat Jumat. Ada khilaf di antara ulama yang mengatakan untuk masalah i'tikaf, apakah i'tikaf harus di masjid yang jami untuk Jumat atau tidak. Tapi menurut pendapat jumhur yang kuat itu harus masjid jami. Maka di situ sah istikharah. Nah, tapi kalau di musola hari Jumatnya enggak. Nah, kita ambil pendapat yang aman begitu. Nah, kalau misalnya emang pengen sholat sunnah, kalaupun harus sholat sunnah, jangan pakai nama tahiyatul masjid. Ambil sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah mutlak kan bisa. Tetap artinya bukan berarti ketika masuk ke musola orang nggak boleh sholat, enggak, tetap boleh sholat sunnah. Tapi jangan pakai yang tahiyatul masjidnya. Khurujan minal khilaf, untuk keluar dari pendapat yang mengatakan itu tidak boleh. Karena tahiyatul masjid namanya aja masjid. Itu. Ya benar, tahiyatul musola nggak ada. Tapi pernah nggak sih Rasulullah itu sholat di tempat yang kecil gitu, yang anak pernah lihat di TV itu ada masjid yang cuman diinin pelepah ini sampai sekarang di itu ada contohnya Ustaz? Maksudnya masjid mah harus luas, dan di mana-mana Rasulullah membangun masjid itu selalu luas. Termasuk masjid yang pertama dibangun, Masjid Kuba, itu juga luas. Kalau yang itu yang tiangnya dari kayu-kayu itu yang masih Itu atap, bawahnya mah luas. Itu jangan kita ngelihat atapnya seakan-akan sempit, bawahnya luas itu. Cuma dulu nggak ada ubin, jadi dialasin pakai tikar seadanya kayak gini, tapi bolong-bolong. Bisat gitu namanya. Bolong-bolong, bisa sholat di situ, bisa. Silakan. Nah itu. Karena suci. Ya. Emang apa masjid apa yang ada nama musola masjid atau masjid musola sih? Namanya Masjid Barokah tapi nggak buat jamik gitu loh. Nggak ada Jumatnya. kayak di sini Buddha ada kan? Iya, itu masjid. Enggak itu musola Pak, seperti musola itu. Oh iya, masjid. Nah, tidak dipakai Cuma modelnya kayak masjid karena itu harus undangan warga di di mana? itu makanya. MB. Oh, mereka masjidnya di mana Jumatnya? Kalau yang Almania ini mana? Kenapa nggak dijumatin? Boleh, jadi kalau udah Terlalu dekat gitu. buat sholat Jumat. Nah itu kan masjid. Ini kan di samping rumahnya yang di Bukit Cimanggu. Tadinya tuh musola tuh dari awal pembangunan settlement itu musola. Berubah. Udah sampai 5 tahun berubah tuh jadi masjid. Buat sholat Terus Jumat nggak? Jumat. Iya, nah jadi gini. Dasarnya itu. Ya terserah sih kalau mau ngikut pendapat yang mana. Cuma ada fatwa, diantaranya fatwa Syekh Gumari. Memang dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, nggak boleh ada ta'addud Jumat, berbilang-bilang Jumat dalam satu tempat, di dalam satu kampung. Ibarat kata ini Villa Mutiara, mas'aknya ya udah mas'ak gitu. Nggak boleh ada masjid lain selain mas'ak. Ini kita bicara komplek Villa Mutiaranya dulu ya, kan dianggap satu daerah nih, secara batas daerah. Maka ketika ada masjid lain selain mas'ak, itu tidak sah. Itu menurut pendapat kuat. Tapi pendapat itu banyak yang membantah, diantaranya Syekh Gumari, muhaddis terkini, termasuk mengkritik pendapat azhab Syafi'i beliau. Beliau Syafi'i juga, ahli hadis juga, ahli sunnah juga dari Maroko. Buka aja Syekh Gumari. Beliau mensyaratkan Jumat itu tidak wajib harus ta'addud, nggak ada dalilnya gitu. Karena emang di zaman Nabi Jumat cuma satu doang gitu. Nggak ada lagi yang lain karena orang nggak banyak. Tapi sekarang kalau kebutuhannya orang kemudian banyak, menurut beliau boleh mau ada 3 masjid, 5 masjid, silakan. Nah, itu menurut fatwa beliau. Yang penting orang bisa sholat Jumat Sesuai kebutuhan jumlah penduduk. Iya, bahkan di Syafi'i lebih saklek lagi, minimal 40 orang kan, laki-laki yang balik, yang enggak tuli, yang bisa ngedengar semuanya. Tapi menurut Syekh Gumari nggak ada itu dalilnya. Memang di zaman Rasulullah banyak, tapi nggak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa Jumat alal aqal atau minimal 40 rakaat pun. Maaf, 40 orang. Sorry. Nanti untuk yang pemusa itu bisa didiskusikan. Kalau memang jamaah di satu daerah itu sudah mempersiapkan, sudah siap takmirnya untuk menjadikan masjid ini atau musolah itu dari ghairu jami' menjadi jami', tinggal dirapatkan.
nanti libatkan MUI desa atau kecamatan atau kelurahan untuk mencari fatwa yang paling baik. Nah, udah itu ambil fatwa terbaik, ambil keputusan. Kalau Romania kan awalnya kamu salah kan? Awalnya. Tanggung jawab tuh musola Barokah. Berbuang namanya masjid tapi terbuat zaman. Nah itu. Nah oke, sekarang kita masuk ke bab pasal tentang syarat sholat. Aus barangkali bisa biasa tabarukan. Faslun wa syara'itus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus sholati qabla duhuri fiha khamsata asya'a. Khamsatu Asya'a. Wa surutu jam'i sarfun. Wa huwa lugatul alamati wa sar'an ma Qafu wa tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laisa juz'an minha wa kharaja bihadal qaidin rukni fa innahu juz'an minas sholati. Oke, titik situ dulu, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, kita masuk fasal baru nih ya. Wa syara'itis sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Bermula syarat-syarat salat qabla ad-dukhuli fiha, sebelum masuk masuk fiha padanya salat, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Nah, jadi sekarang kita bicara syarat sah salat. Kemarin kita udah bicara syarat wajib salat. Yang wajib salat itu tadi yang saya sebutkan, Islam, balik dan berakal. Itu wajib salat. Nah, sekarang syarat sah salat nih. Kita masuk di syarat sah salat. Nah, sebelum kita masuk syarat sah salat, dibedah dulu apa itu syarat. Nah, di sini dijelaskan wasyurutu jam'u syartin wa huwa lughatan al-allamatu. Bermula kata-kata syurut itu jamak, bentuk jamak dari syartun. Syartun artinya satu syarat. Kalau syurutun bersyarat-syarat, ada banyak syaratnya. Apa itu arti syarat? Wa huwa lughatan, dan bermula dia syarat secara bahasa, al-allamatu itu tanda. Arti syarat artinya tanda. Jadi ketika memberikan satu tanda itu artinya syarat. Ketika memberikan syarat itu memberikan tanda. Wa syar'an, nah tapi secara syara' ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Secara syarat, secara syara' istilah yang dimaksud dengan syarat ma tatawaqqafu, sesuatu yang terhenti, sihhatus sholati alaihi, sahnya salat ke atasnya, walaysa juz'an minha, dan tidaklah ia syarat termasuk bagian daripadanya salat. Sekali lagi, syarat secara etimologi bermakna tanda. Namun secara syara atau secara terminologi, syarat itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya salat, namun bukan termasuk dari bagian salat itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat sah salat. Jadi kalau tidak ada syarat ini, maka salat seseorang tidak sah. Tapi syarat bukan masuk bagian salat. Yang masuk dalam salat bukan syarat namanya, tapi nah ini wa kharaja bihadzal qaidi ar-ruknu. Nah, dan dikecualikan keluar dengan definisi syarat yang sudah disebutkan ini, ar-ruknu, rukun. Kenapa? Fa innahu juz'un minas sholati, karena rukun itu adalah bagian dari sholat. Nah, jadi ada syarat, ada rukun. Kalau syarat di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat, itu aja. Nanti kan contoh rukun sholat takbiratul ihram, itu udah di dalam sholat, maka nggak dikatakan takbiratul ihram itu syarat sholat, enggak. Tapi yang dimaksud syarat sholat ini sesungguhnya di luar sholat, sebelum seseorang sholat, yang kalau tidak ada ini tidak sah sholatnya seseorang. Itu. Makanya di dalam saya catat nih definisinya nih. Ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam lidzatihi. Tuh, ini kalau udah ada bahasa tinggi. Syarat itu adalah sesuatu yang melazimkan dari keberadaannya oleh suatu keberadaan entitas, wa min adamihi, dan dari ketiadaannya oleh suatu ketiadaan entitas lidzatihi, bagi zatnya. Ya, itu. Kalau dibahasakan agak tinggi sedikit. Ya, paham nggak? Kalau nggak ada itu nggak bisa. Kalau ada itu pun belum tentu bisa. Contoh, sholat, nggak ada wudhu, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Tapi apakah ketika ada wudhu orang harus sholat? Enggak juga. Ah, itu.
cara memahami logikanya. Ini syarat. Ini harus dipahami karena nggak blunder nanti. Ente nggak wudu, kenapa emang? Itu kan rukun sholat. Nah, itu keliru. Mana ada wudu rukun sholat? Syarat ya. Nah, ntar ada kita bahas sini. Nah, itu definisi daripada syarat. Mesti ada yang tumpah. Jangan yang itu apa yang ditumpahin. Nah, Ustadz Saiful barangkali mau ngambil berkahnya. Dilanjutkan asyartul awal deh. Dapat Ustadz? Asyartul awalu taharatul a'dha'i minal hadasi minal hadasil asghari wal akbari indal qudrati amma faqidut tahuraini fasolatihi sahihatun min ma'a wujubil a'adati alaihi wa tuharatu wan najasu alladzi la yu'fa anhu fi thawbi wa badani wa makani wa sayadkuru musannifu wal al-musannifu hadzal akhiru qariban. Oke, ketiklah sini. Barakallahu fiik. Asyartul awal, masuk syarat pertama. Ini yang harus diingat nih. Asyartul awal, bermula syarat salat sah yang pertama adalah taharatul a'dha'i, sucinya anggota badan. Dari mana suci anggota badan? Minal hadatsil asghari, dari hadas kecil. Ini yang pertama. Wal akbari, dan hadas besar. Indal qudrati, ketika mampu. Syarat pertama harus memastikan suci dari hadas kecil maupun hadas besar ketika mampu. Emang kenapa ada orang yang nggak mampu? Oh ada. Amma faqidut tahuraini. Nah, adapun orang-orang yang tidak dapat menemukan at-tahuraini, dua alat bersuci. Apa alat bersuci? Dua itu. Air dan debu. Nah, itu namanya dua alat suci ya. Adapun orang-orang yang tidak mampu menjangkau dua alat bersuci, namanya tahuraini, faqidut tahuraini, orang yang nggak dapat menjangkau. Ini istilah nih. Kalau orang-orang yang di pesantren nggak nyebut nggak ada air, nggak ada debu, tapi nyebutnya faqid tahurain gitu aja. Artinya orang yang, nah itu kita udah tahu tuh, ada orang yang nggak punya akses untuk menjangkau air dan debu. Bagaimana dengan orang-orang yang faqid tahurain? Fasolatuhu sohihatun, maka sholatnya dianggap sah. Waalaikumsalam. Fasolatuhu sohihatun, maka sholatnya dianggap sah. Ma'a wujubil i'adati alaihi, ditambahkan ma'a wujubil i'adati alaihi. Situ aja Pak. Situ aja nanti kalau gitu. Tapi meskipun sah sholatnya ma'a wujubil i'adati alaihi, namun wajib untuk mengulanginya setelah menemukan alat bersuci. Nah itu. Untuk orang-orang yang debu nggak ada, terus air nggak ada, dia bisa tetap sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Sah. Tapi nanti ketika dia menemukan kembali air atau wudu atau debu, maka dia harus mengulangi sholatnya. Nah, itu yang pertama, suci dari anggota badan, dari najis lagi. Ya, hadas kecil dan hadas besar. Dan yang kedua, ini masih suci nih ya. Wa taharatun najisi, suci dari najis. Najis yang seperti apa? Najis alladzi la yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan? Ada. Ya. Di mana? Fi thawbin, di bajunya. Wa badanin, badannya. Wa makanin, tempatnya dan tempat. Wa sayadkurul musannifu hadzal akhira qariban. Dan nanti musannif akan membahas masalah ini di akhir bab. Nanti akan lebih panjang masalah najis ini. Tapi yang penting yang pertama harus kita pahami,
Syarat untuk seseorang sholat yang paling pertama dipastikan harus suci anggota tubuhnya dulu, dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu apa? Najis contohnya, kena kotoran nempel di baju atau di tangan atau tempat sholat kita ada kotoran ayam, maka singkirkan atau ganti dulu atau bersihkan dulu. Atau hadas besar, kalau hadas besar ini nggak kelihatan, hadas besar harus dengan mandi junub, mandi besar. Itu lebih berat lagi posisinya. Nah, kalau orang lagi junub terus mau mandi nggak bisa, wudu juga nggak dapat akses untuk debu, tayamum debu, itu gimana? Ya udah langsung aja. Nanti kalau udah ada air dia mandi baru ulang lagi sholatnya. Jadi sholatnya pada saat itu dihukumi sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Ini berlaku buat orang-orang yang contohnya kayak diikat gitu ya, nauzubillah. Ketika disandra atau diikat dia nggak bisa ngapa-ngapain, udah sholat sebisanya aja, dengan isyarat juga boleh. Badan nggak suci nggak apa-apa. Nah itu. Nah, balil muradu taharat jami'ul badani minal hadasil akbar wa a'dha'i minal hadasil asghar. Yang dimaksud di sini untuk hadas kecilnya itu kaitannya dengan najis, dan hadas besar itu dengan junubnya ya. Harus dipastikan dia tidak sampai dalam keadaan junub. Nah, kemudian di sini dijelaskan kalau misalnya orang Pak Ustadz nanti deh kita akan bahas di bab yang kedua ya. Tapi di sini dijelaskan wala yusolli madama yarju ahadu tahuraini illa idza daqal waqtu. Nah, kalau orang nih dia nggak dapat, dia fakid tahurain. Tahu ya fakid tahurain, saya nggak ulang 2 kali. Seseorang yang fakid tahurain, nggak bisa mengakses alat untuk bersuci, tapi dia masih bisa mengandalkan orang lain untuk mengambil air. Maka bagaimana hukumnya orang tersebut? Menunggu atau langsung sholat? Nah, di sini dijawab wala yusolli, dan dia tidak perlu sholat madama yarju ahadut tahuraini illa idza dhaqal waqtu. Dia tidak perlu sholat terlebih dahulu selagi dia mengharapkan ada orang yang bisa menjangkau alat bersuci, illa kecuali idza dhaqal waqtu, jika waktunya udah sempit. Bisa dipahami redaksionalnya, ini bahasa kitab. Artinya begini, kalau dia ada orang yang mungkin bisa dia minta tolong untuk mencari air, lebih baik tahan dulu, jangan sholat. Kecuali kalau waktunya udah mepet. Nih kalau nungguin dia keluar waktu sholat, udah sholat dulu. Misalkan dia di seberang bukit sana, wah air, taunya dia turun dulu ke sini, nah perjalanannya waktunya sempit gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Atau mau turun deket, tapi ternyata ada binatang buas, sehingga dia harus menahan diri dulu. Ya udah langsung aja sholat dulu. Kita juga begitu. Kemarin kita udah bahas masalah tayamum kan. Salah satu syarat tayamum itu harus mencari air. Harus ada upaya mencari air dulu gitu. Karena ada kata-kata di dalam Al-Qur'an fa illam tajidil ma, maka jika engkau tidak mendapatkan air. Para ulama memahami kata-kata mendapatkan pasti ada mencari. Maka dimasukkan sebagai syarat tayamum. Kalau enggak mencari gimana mendapatkan itu. Makanya ketika mencari baru kemudian tidak ada, baru boleh. Fakid tahuraini. Fa'in aisa minhuma sholla walau min awalil waqti. Nah, tapi kalau dia putus asa dari keduanya air dan keduanya debu, air dan debu, ya, walau min awal sholla walau min awalil waqti. Ya udah, dia boleh sholat sekalipun di awal waktu, nggak apa-apa. Ternyata di akhir waktu ada wudu lagi, sholat lagi, tapi masih adaan, masih enak, belum qadaan. Ya. Kemudian wa idza kana faqidu tahuraini junuban, kalau orang yang faqid tahurain itu junub, kalau seandainya orang yang faqid tahurain itu junub, iktasara ala qiraatil wajib, dia batasi saja untuk membaca yang wajib-wajib saja. Ingat nih, di mana yang wajib? Minal fatihati, dari Fatihah. Udah Fatihah yang wajib, baca aja Fatihah. Au badluha min sab'i ayat, atau kalau nggak hafal Fatihah, ganti ayat lain sebagai pengganti Al-Fatihah. 7 ayat. Dia nggak hafal Fatihah, cari ayat lain yang 7 ayat yang dia hafal. Nggak ada diam, sekadar diam baca Fatihah. Itu. Jadi jangan sampai orang nggak sholat sama sekali. Ustaz, saya masih belum hafal surah Al-Fatihah, tapi saya hafalnya surat lain. Pakai surat lain. Ustaz, saya belum hafal sama sekali Al-Quran, belum bisa. Udah sholat sebisanya. Kalau nggak bisa sama sekali, udah diem. Sekadar membaca Al-Fatihah, udah diem aja.
nggak usah baca apa-apa. Bagi yang nggak bisa. Tapi bagi yang bisa, kewajibannya bukan diam, tapi membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun. Nggak dibaca, nggak sah sholatnya. Nah itu. Nanti setelah Al-Fatihah, wala yaqra'u surah, nggak usah baca surat lagi. Nah, karena kan orang yang junub nggak boleh baca Al-Quran. Kita udah bahas kemarin. Ada 8 hal yang tidak diperbolehkan oleh orang yang junub. Di antaranya membaca Quran, menyentuh Al-Quran, mushaf maksud saya, dan membawa mushaf. Itu nggak boleh tuh, berat lagi. Kalau orang yang masih punya wudu, masih boleh dia baca Quran, tapi yang nggak boleh menyentuhnya dan membawanya. Tapi junub, bacanya nggak boleh, menyentuhnya nggak boleh, membawanya nggak boleh. Itu orang yang junub. Makanya orang yang junub, yang fakid tohurain, udah sholat aja, tapi nanti setelah Al-Fatihah dia nggak usah baca surat lagi. Ini pengandaian, jauh banget, tapi emang harus ini fikih. Jadi kita ada ilmu baru nih. Nah, kenapa li'annahu innama ubiha lahu qiraatul wajib? Karena bagi orang yang darurat seperti tadi hanya diperbolehkan untuk yang wajib-wajibnya aja. Li tawaqqufi sihhati alaihi, karena demi yang wajib itu sahnya sholat dia. Baca Quran setelah Al-Fatihah wajib apa sunnah? Sunnah. Kita nggak wajib baca surat. Waladhdallin amin untuk rakaat pertama dan kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Enggak usah, enggak apa-apa. Ya itu sunnah. Nah, wa mislu qiraatil wajibi huna ma law nadara qiraa'ata suratin masalan fi waqtin muayyanin fa innahu yaqra'uha fihi walau kana junuban. Idza kana faqidat tahuraini li'annaha wajibatun alaihi fi hadzal waqtil muayyani bin nadri. Nah, begitu juga kasusnya nazar. Begitu juga kasusnya nazar. Ustaz Helmi bernazar, saya kalau punya rezeki, saya kalau misalnya dapat rezeki segini, saya akan baca surat Ar-Rahman jam 12 siang hari Rabu misalnya. Pas hari Rabu Ustaz Helmi jam 12 siang ingin ambil wudhu, air nggak ada, nyari debu, anggaplah kasusnya di sini masih banyak debu, nggak ada debunya. Bagaimana? Ya udah baca, tetap diperbolehkan. Sama seperti kayak gini. Dalam keadaan sedang hadas besar Ustaz. Ini contoh kasus ya. Boleh. Hakikatnya nggak boleh. Tapi karena ada kewajiban nazar, jadi pukul 12 hari Rabu itu tetap boleh wajib untuk tetap wajib hukumnya untuk, karena kalau enggak dosa. Ada nazar yang harus ditunaikan. Nah itu. Fasarat qiraatil Fatihah. Jadi hukumnya sama seperti baca Fatihah tadi dalam sholat. Wala yusalli illal fardhu, dan dia nggak boleh sholat kecuali sholat yang fardu. Ini bagi yang fakid tahurain ya. Dia tidak boleh sholat kecuali sholat yang fardu lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Walau fala yusallin nawafil, dan dia tidak perlu untuk memperbanyak sholat sunnah. Nah, itu syarat yang pertama, harus dipastikan suci dari najis, anggota tubuh, baju, dan juga tempat kita. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Tapi kan yang dibaca kan Al-Fatihah. Ya. Nah, kalau termasuk kan itu hanya itu yang bisa dibaca. Kalau ruku, itidal pun berarti nggak. Itu nggak apa-apa. Itu nggak, kan kalau itu kan baca doa, nggak surat. Bisa dibaca ya. Bisa, itu mah nggak masalah. Jadi kalau itu sebenarnya semuanya bisa. Yang tidak boleh itu nambahin surat aja setelah Al-Fatihah. Karena masalahnya Al-Quran. Ya. Kalau yang lain doa bukan ayat. Karena dia junub tadi ya. Karena dia junub, alasannya itu. Atau yang nggak mesti junub juga, yang hadas kecil juga sama. Dia nggak harus junub kan. Tapi yang junub lebih saklek lagi. Tapi kalau yang hadas kecil, dia boleh untuk baca surat setelah Al-Fatihah. Kenapa? Karena orang yang tidak junub tapi tidak suci masih diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Ini kita nggak punya wudhu nih, tapi kita hafal surat Al-Fatihah, boleh nggak kita baca? Boleh. Tapi kalau di antara kita ada yang junub, nggak boleh baca surat Al-Fatihah. Tapi di dalam hati boleh. Boleh. Yang dimaksud membaca itu di sini nih, di mulut. Nah ini qiraah tuh membaca di sini. Makanya Nabi Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, itu bukan di hati, Nabi mengucap. Sehingga dengan qiraah ini dijadikan dalil ini. Kalau di hati bukan qiraah namanya. Enggak tahu udah bahasanya apa ya. Ya udah baca di dalam hati. Ucap, mungkin berucap juga di sini. Nah, intinya itulah qiraah. Nah, ya. Tadi soal apa? Baju nih kan, baju harus misalnya kita tahu nih nggak sengaja misalnya kita di apa tuh jadi anjing nih misalnya celananya atau anak itu kondisi misalnya kita nggak bawa baju lagi nih, kita nggak bawa sarung lagi, nah itu apakah tetap ya tadi bisa langsung atau kita seperti apa? Kan kalau misalnya kita
ke kulit kan jelas lah itu kan cara mencucikannya Ya. baju seperti apa. Kalau misalnya kita punya pakaian tapi pakaiannya udah terkena najis besar misalnya, kita lihat kalau memungkinkan buat kita untuk menjangkau pakaian lain, maka kewajiban pertamanya bukan langsung sholat, tapi mengganti dengan pakaian yang lain. Misalnya kita pergi ke satu masjid, di masjid itu kita yakin ada baju atau ada mukena atau untuk perempuan, atau ada kain sarung untuk laki-laki, pakai kain sarung itu, ganti celana kita dengan kain sarung. Kewajibannya pada saat itu bukan memakai ini, tapi pergi ke masjid dan pakai sarung itu. Masjid ternyata nggak ada, kalau memang ada yang diharapkan untuk dipinjam, tapi ini tidak wajib, maka kita pinjam dulu. Yang kita yakini orangnya ridho. Kalau yang kita nggak yakini ridho, jangan minjem. Nekat mencuri nggak boleh, dosa. Tapi juga sah sholatnya. Pakai barang curian sah sholatnya, tapi dosa. 0-0 jadinya udah. Netral. Boleh. Sholatnya sah ma'al haram, beserta haram. Itu. Jadi kalau tadi waktu yang mepet misalnya nih kan, atau misalnya ini kalau harus di situ udah nyari nggak ada nih. Nggak ada. Nah, saya mau beli misalnya Nggak punya duit. kurang, Nah, kan. ya udah sholat aja dengan yang Ada najis itu. Tapi nanti kalau Setelah kita itu, ulang lagi, ya. Good. Kan kalau syarat tajam itu kan harus mencari air. Nah kalau lagi sopar gimana? Lagi sopar misalnya di pesawat atau di bis perjalanan, air ada, cuman katakan di WC lah, hanya untuk cabok aja. Nggak memungkinkan untuk berwudu. Iya. Ya udah, sholat sebisanya. Nanti sholat lagi kalau udah turun dapat air. Tapi untuk konteksnya di pesawat dan di kereta sekarang, kita harus kaji lagi. Kayaknya nggak ada deh. Bisa kita. Saya juga di kereta tetap wudu biasa. Di pesawat Oh, di pesawat rata-rata nggak pernah sih sholat di pesawat karena nggak pernah di waktu sholat. sekarang waktunya ini masuk gitu kan, silakan akan sholat. Waktu rata-rata saya lihat semua nempel kayak ini. Iya. Kursinya. Kursi. Jadi ada yang meyakini bahwa kursi pesawat itu atau dinding pesawat itu ada unsur debu, partikel debunya, walau dikit. Partikel debu itulah yang diharapkan. Harus ada zon keyakinan ya. Harus ada keyakinan bahwa ini pesawat-pesawat yang kotor. Makanya jemaah haji gak usah pakai pesawat yang bersih. Pesawat yang kotor, yang jangan divakum-vakumin. Biar apa? Biar bisa tayamum. Meskipun itu gak jadi dalil ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa ini bisa nih, ini bersih nih. Ini pesawat Garuda misalnya, nggak mungkin dia ada kotoran-kotorannya. Kalau lain oke lah. Kita berangkat naik apa misalnya, tergantung. Kalau kita meyakini masih ada wudunya, masih ada debunya, ya wudu. Tayamum dengan debu tersebut. Tapi kalau kita meyakini bersih, kita dihukumkan pakai tahurain yang tadi. Ada yang pakai spray. Nah itu udah cara paling enak. Sah. Itu kan udah kita bahas di bab tayamum kemarin kan. Makanya saya nganjurin kalau pengen pegian ya udah bawa satu botol kayak gini, semprot spray gitu atau apa gitu. Set. Ambil aja yang wudunya aja udah, yang wajibnya aja. Dah, sekali aja udah. Set. Terus rambut paling enak. Udah kaki langsung. Udah 4 doang yang wajib. Sama niat sama berurutan 6 totalnya. Sah kayak gitu. Kaki tinggal copot kaos kaki sama sepatu kan. Yang penting sampai ke mata kaki. Sekali aja, jangan 3 kali kan sunnah. Yang wajib sekali. Udah gampang. Itu cara paling minimal, itu paling praktis. Ketika kita bawa spray, kita nggak lagi dihukumkan fakir tahurain. Kita dihukumkan bersuci karena spray ini dianggap alat bersuci. Nggak harus mengulang gitu. Nggak. Ketika ada air. Nggak, itu nggak wajib mengulang. Dalam hal kayak gitu nggak wajib mengulang. Dia udah sah sholat sebagai adaan. PR berikutnya tata cara sholat di kendaraan. Nah, karena ini ada fikihnya tersendiri. Spraynya wangi nggak Pak? Air tawa. Minyak wangi mah udah mustamal ya. Merek antis. Takutnya ntar minyak angin disemprot. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Nah itu yang pertama harus dipastikan suci terlebih dahulu. Ustaz, saya mau tanya dulu. Ya. Masalahnya tadi itu kan kondisi susah Mendapatkan alat bersuci. Susah tempat bersuci itu kita dapat air susah. Iya. Mau itu teh tayamum juga susah. Iya.
Kalau saya punya pemikiran, ntar aja gue kodok lah, selesai gitu. Gimana menurut kamu? Jangan, itu tetap dosa. Enak amat dibilang jangan enak. Agama tuh gak bikin susah. Ya. Makanya Pak Jenal bahasanya sholat lihurmatil wakti. Ingat tuh istilahnya. Sholat untuk menghormati waktu. Jadi sholat di situ itu bukan sholat karena sah atau tidak, untuk menghormati waktu sholat. Seperti orang yang berpuasa, dia menstruasi, dia nggak makan, nggak minum, tapi menghormati waktu bulan puasa, dapat pahalanya. Cuma bukan pahala puasa, pahala imsak namanya, pahala dia menahan. Begitu juga orang yang sholat, meskipun dia tidak sah pada detik itu, dia tetap mendapatkan pahala, tapi pahalanya pahala karena dia menghormati waktu sholat yang ada saat itu. Kayaknya dia kalau mulai dari kantong ngantuk begitu. Begitu. Jangan apa-apa di kodo, aduh ngantuk banget, caranya nggak kodo ada. Namanya kan pemikiran sekuler. Tapi betul, tapi bisa jadi kepikiran nanti orang seperti itu. Dari Bukan mundur kepikiran, saat itu mau dilakuin. Emang begitu sekarang pemikirannya orang-orang. Asik. Jadi ngomong aja. Kalau 68 kilo boleh ya? Apanya? Oh, boleh di atas 80 kilo ya. Jarak. Enggak, ini bab apa nih? Jamak apa kodo? Oh, jamak berarti. Kalau jamak, ya itu ada syarat-syaratnya lagi. Kalau sholat itu pun nggak bisa di kosor. Misalnya nih kita sekarang tinggal di sini, kita pergi ke Bandung misalnya. Lo mau kodo sholat di Bandung biar bisa 2 rakaat, nggak bisa, tetap 4 rakaat. Kecuali yang adaannya boleh. Adaan maghrib isyanya sampai ke Bandung, kita mau jamak 2 rakaat, adaan boleh. Tarik ke maghrib atau ditakhir, laksanakan di waktu isya. Tapi habis itu kita mau sholat zuhur, kodoan, asar, kodoan, 2 rakaat, gak bisa. Tetap harus 4. Enak aman. Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Mau diskon aja nih Pak Musa. Sambil duduk boleh kan? Kalau orang sakit boleh. Ya. Terkait tadi sholat di kendaraan tadi di pesawat atau di mana di kereta gitu. Iya. Dan sebenarnya mungkin tadi kata Pak Agus Safi kan sebenarnya air ada, tapi kadang-kadang kita melihat kan banyak. Dan kalau nggak salah memang di mazhab Safi itu kalau saya salah mau dibolehkan gitu, artinya meskipun di kereta itu ada air gitu, tapi orang kan ada yang di tempat keretanya terus dia langsung sholat. Ya gitu gimana kalau terkait tadi dengan. Nah, kalau yang saya pahami, ketika pilihannya, ketika dalam satu kondisi ada air, maka tayamum nggak ada cerita. Tayamum itu dalam Syafi'i disebutkan toharotun dhaifah, bersuci yang lemah, pengganti air. Maka orang-orang yang dalam satu kondisi tidak mendapatkan air, baru dia bergeser dari toharoh qawiyah yang kuat ke toharoh dhaifah, boleh ke yang lemah. Karena apa? Ru'yatul ma, melihat air juga itu membatalkan tayamum. Gitu masalahnya. Kalau dalam kasus kereta api, sekarang saya yakin kereta api semua udah ada airnya. Setiap kereta api jarak jauh, bahkan kecuali komuter lain. Kalau komuter lain udah nggak ada cerita, bisa berhenti setiap stasiun. Pilihannya turun di stasiun terdekat, itu aja. Wajib. Namanya sholat nggak boleh hurmatul waktu juga, apalagi di kodok. Kewajibannya udah langsung berhenti di stasiun terdekat. Dari Jakarta kota kita udah ukur nih. Kalau Pak Jenal tuh di kodonya karena gini Ustaz alasannya. Kadang-kadang dia celananya najis. Celana gua kan gua sholat di rumah aja ntar kok. Nah itu yang sering. Jadi kita udah bisa ukur dari Jakarta kota nih 1 jam 20 menit atau 1 jam 15 menit 24 stasiun sampai Cilebut. Kayaknya nggak kekejar. Maka nanti kita bisa berhenti di stasiun terdekat, Manggarai, Cikini, Gondang Dia, sholat, lanjutkan perjalanan. Itu opsinya kereta komuter lain. Ini fikih praktis. Tapi kalau kereta jarak jauh, sepengalaman saya mungkin ratusan kali naik ke AJJ, kereta jarak jauh, itu setiap stasiun besar pasti diisi ulang torunnya. Dari perjalanan ke Jawa, pertama di Cirebon, itu udah diisi. Habis Cirebon Semarang, itu diisi.
Habis Semarang di Cepu atau di Cepu itu diisi. Habis Cepu Bojonegoro kadang diisi kadang enggak. Langsung Surabaya, udah cukup. Itu pengalaman sependek perjalanan saya ya. Jadi saya menafsirkan masalahnya kemarin ke Probolinggo, saya naik kereta api yang paling terjauh di Indonesia, Pandalungan. Itu diisinya di situ, Cirebon diisi, Semarang diisi, Surabaya diisi, Bangil diisi, Jember udah stasiun tujuan terakhir. Sekali diisi semua bergerak tuh di atas tuh. Wah, berarti kayak gini ya udah saya sholat, bahkan ketika itu saya tidak sholat di Kursi. Karena apa? Pas saya ke restorasi ada musola. Pilihannya saya sholat di musola. Tinggal saya nyalakan aplikasi mana arah kiblat. Nah, arah kiblat ke sini. Udah saya putar set ke arah barat. Ternyata keretanya berbelok ke timur, ke kiri, ke kanan, terserah itu mah. Yang penting ketika pertama takbiratul ihram, dada kita menghadap ke arah kiblat. Ntar syarat yang ketiga, ini baru suci. Istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Nah itu sekedar pikir praktis. Cuma kalau sholat nanti jangan colek pilot, Pak Pilot kebaratin dulu sebentar. Lu mau kemana? Ya kalau arah kita ke timur dari Aceh ke sini perjalanan kan menghadap ke timur. Kalau dari sini ke Aceh udah enak menghadap ke barat langsung. Nah itu gimana ijtihad pendalaman kita. Kalau emang terpaksa ya udah kita sholat aja udah di atas kursi kita. Tapi nggak tahu nih Pak Agus, kalau pesawat Timur Tengah kayak gitu ada musolanya nggak sih? Enggak ya kayaknya. Nggak ada. Saudi ada. Saudi Airlines. SQ. Sholat tempatnya gede. Kalau 3 kelas kali ya. Waduh, saya nanya ekonomi. Iya itu apa? Kalau Saudi itu kan gede. Kalau kita lagi di atas itu kan. Kalau mau umroh itu kan dia tapi yang ada tuh kemarin saya dikasih sholatnya bosya berjamaah. Emang musola? Emang ditempatkan untuk sholat bisa ya? Bisa. Kalau Saudi nanti kalau sudah dapatnya Saudi nanti dapat tempatnya. Nah itu saya nggak tahu. Tapi bukannya nggak tahu juga sih. Saya sering melihat video-video perjalanan umroh tuh kayak pilot Edward itu. Dia mah pesawat charteran Lion. Nggak ada itu makanya. Pertanyaan. Ya. Oh iya. Karena esensi kita wudhu menggunakan air itu supaya bersuci kan. Iya. Lalu bagaimana kalau airnya sendiri kita nggak yakini itu bersih? Nggak bisa, makanya harus kita yakini airnya itu bersih dulu. Nah itu. Itu fungsi kedaruratannya gimana? Fungsi kedaruratan gimana maksudnya? Airnya tidak memenuhi syarat bahwa ini airnya bersih, tapi ada air. Di situ sudah tidak lagi bicara esensi suci, tapi yang dibicarakan adalah dogma ta'abudi, perintah dijalankan, ya udah seperti itu harus dikerjakan. Jadi esensinya bukan lagi suci atau tidak, tapi esensinya menjalankan perintah Allah untuk mengerjakan sholat pada saat itu. Pada hasil akhirnya untuk menggugurkan kewajiban orang tersebut. Suci atau tidak dalam kondisi darurat itu persoalan lain. Atau kalau tadi nyambung dengan Pak Ade, kalau airnya kita nggak yakin suci, kita tayamum boleh tidak? Kalau nggak yakin suci, setelah mencari air lagi nggak ada, baru boleh. Tapi pas udah tayamum ternyata keluar airnya jernih lagi, ya udah. Pas di ocorin karena sumur mungkin baru dibor gitu kan. Jadi airnya masih yang butek-butek semuanya. Kita nggak yakin ini bersih dan baik untuk kesehatan kita. Karena baik untuk kesehatan juga jadi syarat gitu. Airnya yang kalau kata makanan mah halalan thayyiban ya. Airnya udah bersih tapi nggak menyakitkan. Ada nggak bersih yang menyakitkan? Ada. Musyammas, air yang terkena matahari. Kan makruh, bukan haram, makruh. Air yang terkena matahari di daerah yang tidak tropis seperti Indonesia mah gampang, semuanya masih bisa bersih. Di Arab itu udah karatan mungkin tempatnya, makanya dimakruhkan. Tapi menurut pendapat ulama untuk Indonesia nggak ada cerita, walaupun air terkena matahari juga tetap masih dianggap karena daerah tropis, dingin dan banyak hujan, jadi nggak ngaruh, tetap bisa. Nah untuk di daerah kita bahkan, kalaupun kita pengen sholat fakit tohuren, tapi mendung, tunggu dulu sampai waktu mepet, sampai waktu yang paling last minute. Ternyata hujan, nah kita udah nggak lagi fakit tohuren. Gitu. Jadi mendung dikiaskan dengan menunggu orang lain yang membawa, kayak tadi Doni di gunung sana ada orang yang bawa air, sama dikiaskan dengan mendung. Jadi tunggu dulu hujan. Air mutlak itu kan ada 7, 3 dari langit, 4 dari bumi. Yang dari langit itu hujan, embun, apalagi satu lagi, hujan, embun, salju. Yang dari bumi itu air sungai, air mata air,
Air laut? AC. Air mata air. Air mata air itu masuk. Nah itu bisa. Air zam-zam masuknya air mata air. Air sumur. Sumur ya. Nah itu. Nah itu syarat wajib, syarat sah sholat yang pertama. Besok insya Allah kita akan masuk syarat yang kedua, menutup aurat. Ini yang panjang. Saya nggak mungkin geber sekarang, udah jam 9:30. Kita baca hadis dulu. Karena ini saya udah tandain bisa setengah jam untuk ngebahas. Karena besok kita akan berdebat masalah batas aurat. Batas aurat itu terbagi lagi menjadi dua. Aurat laki-laki dan aurat perempuan. Masing-masing beda. Setiap laki-laki dan perempuan dibagi lagi menjadi dua. Ada yang merdeka, ada yang budak. Itu juga berbeda. Dibagi lagi menjadi dua. Di dalam sholat dan di luar sholat. Dibagi lagi menjadi dua. Di depan orang yang mahram dan di luar orang yang mahram. Nah itu dia. Saya udah baca tuh, gila. Apa saya bikin bagan-bagannya tuh, bingung juga. Itu mazhab Syafi'i doang. Pas saya baca mazhab lain, beda lagi syarat wajib sholat, masya Allah. Nah, insya Allah besok akan kita masuk ke yang kedua tentang wajib sholat. Auratnya besok bicara aurat, bro. Jam berapa Ustadz live aurat? Minggu depan, insya Allah. Udah ada yang nanya. Minggu depan, insya Allah. Kampung sama lu tadi tuh. Satu paham. Minggu depan malam Rabu. Sekarang kita percepat sehari, harusnya malam Rabu. Malam Kamis, afwan, malam Kamis. Kalau gini beda masa di mana? Kamis depan di mana? Pak Dedi, Ustadz. Oh iya, di RT 6. Tadi gabung yang Ya. saya agak dari jauh ke sini. kalau orang itu meyakini bahwa pakaiannya atau celananya tadi Najis. berarti dia kena fakir tahun tadi ya. Iya. Jadi dia sholat dulu. Selagi dia tidak bisa mengganti ya dengan pakaian yang baru ya. Tapi sebenarnya kalau dia niat harusnya dia cari ke masjid. Iya. Jadi kewajiban dia pada saat itu kan mencari pakaian dulu yang baru. Tapi itu bukan pakai tohuren, Pak Sagus. Itu bukan pakai tohuren, bisa jadi dia suci. Yang jadi masalah, dia udah suci, udah wudhu, cuma nggak punya baju lain atau celana lain. Kan celananya kena pipis, jadi kan dia ganti. Yang dipakainya kan najis. Tapi ternyata ada air, jadi kewajibannya lagi bukan mengganti, cuci dulu. Atau celananya dicuci dulu. Dicuci dulu. Makanya kalau di dalam berarti kalau misalnya kena liur anjing atau gitu, berarti cari tanah dulu sampai sesuai dengan itu. Iya. Baru itu udah aman. Betul. Udah cuci 7 kali, set cari tanah, buang, dah. Udah selesai di situ. Itu tidak dianggap pakai tohuren karena ada alat bersucinya, air. Pada saat itu kan tanahnya juga ada lagi. Nah itu ada kasus. Tapi kalau tai cicak sama tai burung itu termasuk najis nggak? Nah itu besok kita bahas. Ada emang tentang masalah. Aduh, jadi bikin penasaran. Ada. Lagi. Itu besok kita bahas. Kalau udah terlalu banyak kotoran kita sholat, ada 3 syarat itu pun. Ya, nanti kita bahas. Intinya boleh, termasuk najis yang dimaafkan. Kalau najisnya yang tidak dimaafkan, nggak boleh. Kalau yang itu kayak gitu udah emergency boleh. Itu pun tidak boleh. Basah kitanya, tempatnya juga nggak boleh basah. Tapi kalau untuk kotor najis itu ada nggak sih terbagi dua? Kan misalkan kotornya yang suci sama kotornya yang najis. Misalkan kotor yang suci, misalkan belumpur abis main bola nih, lumpur, wah udah mepet nih ke asar, asar tapi belum zuhur gitu ya. Tapi dia ngambil sholat zuhur itu dalam kondisi kotor gitu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Atau bengkel gitu. Sholat aja nggak apa-apa. Yang penting dia tidak meyakini itu ada najis. Itu udah kita bahas sebenarnya di bab najis di awal-awal. Udah selesai. Tapi intinya kotor belum tentu najis. Najis juga belum tentu kotor. Makanya ini bab tasawuf ya, sakot nih. Kalau kita benar-benar tasawuf tuh, ulama itu kalau misalnya pakai celana dan dia buang air kecil, dia akan ambil air, dia kepretin celananya. Cek, jaga-jaga takut ada najis. Atau kadang dicopot kali Ustaz. Apanya? Dilepas lah. Amannya kayak gitu. Yang contoh itu ya. Iya. Iya. Untuk jaga-jaga. Iya, kalau saya biasa gitu kalau di kantor saya bisa copot. Tapi begitu di mall, di rumah sakit saya mau kencing. Kadang-kadang gini loh, kerannya pakai putar nih. Enggak. Ini harus kencing banget nih. Pertanyaannya gini, pernah ke mall? Boleh gitu. Kadang-kadang kalau dipencet masih enak ya.
Tapi yang diputar kan langsung jatuh ke air. Nah itu saya juga nggak suka dengan mirhat atau tempat buang air kecil, mibualah ya bahasa Arabnya ya. Buang air kecil yang berdiri oke lah. Buang air kecil yang tempatnya itu nggak menetes airnya ke tembok, paham gak sih? Lupa saya nggak tahu. Kadang-kadang pakai sensor. Lah itu gimana ini? Pakai sensor susah kita semua. Nah iya, masa kita tempelin ke tembok? Air susah kita ke sebelah gitu. Bahkan menurut saya, ini fatwa saya, mau diikutin mau nggak boleh. Ketika ada dua pilihan, kamar mandi yang mungkin kita ke dalam buka celana, bersih-bersih, nggak kelihatan aurat kiri kanan dan nggak diri. Ketika ada dua pilihan seperti itu, makruh kita milih yang WC diri. Jadi lebih baik kita masuk ke dalam. Kamar mandi Pak Jana. Kita pilih yang kamar mandi. Nggak apa-apa. Tapi kalau darurat, nah baru boleh kita pilih yang. Nah, artinya tadi kan dengan dikiprat boleh. Yakin bersih gitu. Iya. Nah, artinya kan kita yakin pasti kecipratan kan. Itu bukan bagian itunya. Celananya. Iya, celananya. Kecipratin maksudnya. Kecipratin iya. Atau kadang-kadang kita pakai tali cewek gitu boleh. Boleh. Bersih ya. Untuk bukan bersih. Kehati-hatian menjaga kesucian. Simbolis kali ya. Meski itu tidak menjadi syarat. Berarti gunungnya belum dewasa. Bisa mandi sendiri. Kalau di kamar mandi dia diem ya. Kalau kamar mandi nggak diem dia. Gak gimana dia kan bisa aja. Wah kami ke obat Soal terkait Al-Quran digital. Jadi saya di kantor tuh ada teman yang meyakini bahwa membaca Quran di HP itu harus dulu dan dia terus menerus melakukan itu. Artinya kalau karena waktu Jumat kita setiap Jumat tuh baca Al-Quran di kantor gitu, gitu. Nah temen tuh menegur saya berkali-kali kan, harus dulu kan gitu. Nah itu hukumnya gimana sih? Kalau dia mengatakan wudhu dulu sebagai sunnah dan menghormati, nggak masalah. Tapi kalau dia mengatakan itu sebagai hukum, dia belum selesai ngajinya. HP-nya dibawa ke WC. Nah, HP lain lagi hukumnya kan? Iya nih HP. Iya. Ngaji di HP. Ini HP ya? Iya, HP. Lain cerita kalau mushaf. Iya, mushaf. Kalau mushaf itu tetap. Ya. Kalau HP itu nggak harus. Yang penting usahakan seminimal mungkin jangan kita sentuh bagian yang ada ayatnya. Bagian ada ayatnya. Tapi ada juga yang mengatakan ketika kita membuka aplikasi kita tetap harus dengan wudunya. Boleh, tapi itu untuk ihtiyat, hati-hati. Takutnya nanti lebih banyak lagi kesentuhnya dan lain sebagainya. Dan mengikuti saran dia, buat saya nggak masalah, malah bagus, menghormati. Tapi nanti kalau dikatakan bahwa kita wajib megang HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya, nah itu juga jadi masalah nanti. Kalau dibawa ke WC nggak apa-apa. Yang penting jangan dibuka aplikasinya. Aplikasi Qur'annya ya. Kalau mati ya nggak masalah. Nah, soalnya ada juga tuh di YouTube tuh Habib siapa juga tuh. Dipertanyakan dia suruh bicara dengan non muslim ya. Iya, dan itu Al-Quran yang ada Al-Quran kan bawa ke WC. Ya sekarang kamu lihat Al-Qurannya di handphone. Bagaimana kalau yang habis Quran otaknya di palanya itu ada Al-Quran gitu. Iya. Potong dulu palanya. Iya, itu maksudnya. Kan nggak mungkin. Artinya dibolehkan gitu. Kalau Pak Sidik dengar datang ntar. Oh iya. OTW. Ya. Gua pending dulu ini. Semuanya ya. Iya. Atau nggak TikTok dong. Banyak. Harus saja kamu. Dikangenin Pak RT. Tadi masih di Pak RT jadi udah kangen. ada Dewi Cici nih. Dewi Cici. Yuk sini. Masih lama nih. Iya, situ nggak ada apa-apanya. Masih kan jadi pangku sama Pak RT. Iya, kopi di mana nih? Ustadz saya mau tanya tapi di luar itu Pak Ustadz. Saya pengalaman aja. Pengalaman ya. Apa ya? Saya pengalaman keluarga dan orang lain. Saya pengalaman pahit itu waktu saya dirawat di rumah sakit RSUD di Kota Bogor. Saya mau dipasang rel di semalam saya 3 orang mati. Di sebelah saya semua. Pas saya naik lantai pindah di kamar, ada orang nangis. Maksud saya gini, saya yang tanya, kan saya bilang, takdirnya kayak gitu.
apa yang harus dibaca ditakin. Nah, saya juga maksud saya kan kita umum nggak ada yang tahu siapa tahu nanti saya harus nakin teman kita kan nggak tahu ya. Betul. Gitu. Jadi saya pengen tahu kalau orang nakin itu Bacanya apa? Apa sih yang terbaik buat dia gitu. Karena katanya kan kalau orang mati sakaratul maut itu setan sedang mengguna ini momentum terbaik dia buat membelokkan hati iman seseorang gitu. Nah, kita punya kewajiban mentakin apa yang bagus banget buat dia itu kita bacain buat dia gitu. Oke, jawabannya ada di dalam hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang lagi kedatangan mati, orang-orang yang kedatangan mati kalian, maksudnya orang yang ada dekat kalian dengan membaca la ilaha illallah. Di telinga boleh, di depan mukanya boleh. Terserah, yang penting baca la ilaha illallah itu. Tambah lagi Muhammad Rasulullah. Lebih bagus lagi supaya dia mengucap itu. Nah, karena itu kembali ke hadis yang tadi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk. Ada juga waktu itu kan ya orang kan kalau mati udah agak susah ya mengucap. Dia cuma dengerin artinya sampai terakhir abang kata Allah kalau dia juga bisa udah Allah aja gitu. Iya. Sampai Allah. Nah. Ya kita yakin ini bisa diucap kalau Allah Ya, sekali insyaallah. gitu. Karena gini ya, orang ketika sakaratul maut itu kan dikisahkan dalam hadis ausnya aus banget gitu ya. Andai air lautan diberikan kepada dia itu nggak akan bisa meredakan hausnya. Saking hausnya, makanya setan tuh ngiming-ngimingin udah nih minum aja bro, sehingga dia dihayalkan untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Itu khawatirnya. Tapi itu haus tidaknya tergantung amalan dia di dunia. Kalau memang amalannya banyak buruknya, ya itu hausnya makin berat lagi. Jadi ngucap la ilaha illallah juga susah gitu. Masalahnya di situ. Kalau misalnya dia di dunianya banyak amal solehnya, banyak amal baiknya, insya Allah mudah. Setan juga mikir 2 kali kalau untuk ngegoda orang-orang yang kayak gitu. Nah itu kembali lagi ke amalnya. Aus banget bener. Bahasanya hadarahul maut, idza hadarahul maut, kehadiran mati. Jadi kalau ada pertanyaan apa definisi sakaratul maut, bukan orang yang mau mati, nggak ada. Orang nggak ada yang mau mati. Tapi orang yang akan hadir kematian. Itu tandanya udah bisa kita lihat-lihat. Itu orang yang akan hadir kematian. Bahasanya jangan salah, bukan orang yang mau mati, tapi orang yang sedang dihadiri kematian. Nanti kalau orang yang mau mati, nggak ada orang yang mau mati. Oh intinya itu. Saya tanya Ustaz. Ya. Kalau sahnya sholat kita untuk makmum, kan kadang-kadang kita imam di depan tidak mengikuti gerakan. Panas bah. Kadang-kadang kayak misalnya Allah liman hamidah kita bergerak, terus udah gitu gerak dulu, turun dulu, baru takbir. Nah kita di makmum kadang-kadang anak nanya ngikutin gerak atau nunggu takbir dulu kita baru gerak. Kaidahnya diingat ya. Bardahkum. Ingat nih. Bardahkum. Kalau imam udah nyebut bar, Allahu Akbar, baru gerak. Itu untuk takbir. Dah untuk sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, baru kita gerak. Kum, salam. Assalamualaikum. Nah, baru assalamualaikum. Nah, itu ya batasnya. Bar, dah, kum. Imam juga harus pintar, jangan Allahu Akbar pasti begini baik gitu. Atau ketika pengen sujud, Allahu Akbar. Belum ruku, Allahu Akbar. Begini terus belum ruku, jangan. Tapi kalau kasusnya imamnya yang kan suka ada yang 2 kali tuh udah gini nggak jadi gitu kan dia. Lagi takbir lagi. Bikin utang. Allahu Akbar dulu. Nah, itu dia imamnya belum belum konsen ya, nggak dianjurkan. Nah itu Ustaz kadang belum gerak gitu kan. Imam udah belum takbir tapi sudah sujud dulu. Ya, Jadi imam sering itu begitu. Nah, itu. Nah kita ngikutin gerak atau ngikutin takbir dari harusnya ngikutin bacaannya. Kita nggak boleh gerak dulu. Enggak, kaidahnya awalnya kita lihat bacaan tadi bardahkum kalau imam yang ngerti. Tapi kalau ternyata imam yang nggak paham, yaudah ikutin gerakan imam, itu opsi kedua. Karena tujuannya cuma satu, jangan sampai kita mendahului gerak imam. Kan kalau di dalam hadis dosanya nanti di akhirat jadi kepala kuda, ya kan? Pernah dengar kan itu orang yang mendahului imam kan? Tapi ngikutin gerak itu sah. Ikutin gerak, jangan mendahului imam, harus imam duluan. Harus imam selesai. Makanya imam yang baik itu dia udah harus tahu ketika lagi baca inna wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Gerak dulu dia, baru pas udah ruku sempurna Allahu Akbar. Itu yang benar. Makmum nunggu takbir dulu apa nunggu gerak? Nunggu bar. Suara. Pas imam udah sampai Allahu Akbar baru gerak. Nah, itu.
Makanya saya bilang patokannya bardahkum. Tuh ingetin tuh patokannya. Imam juga harus jangan sampai di bagian itu lambat. Sami Allahu liman hamidah. Udah selesai. Jadi makmum nggak ada yang mendahului imam. Itu kalau imamnya paham. Makanya imam harus di training tuh di situ. Dan imam juga kan bukan cuma harus paham fikihnya, tapi juga harus paham adatnya. Kemarin saya sempat ngobrol gitu kan. Ada adik kita, bagus sih itu bacaannya bagus. Saya senang sama dia. Pas imam sholat subuh hari apa ya? Senin. Iya. Siapa itu? Anak siapa? Di blog. Itu kan Pak Andang. Anak siapa? Ngimamin dia, ngimamin. Iya, ngimamin nyelonong. Bacanya bagus. Bacaan Dia bagus. nyelonong. Umur berapa, Pak? Sudah. Subuh. Subuh. Yang nggak pakai kunut. Hari Iya, mana nggak tuh? pakai kunut. Nggak pakai kunut. Iya, siapa itu? Yang nggak pakai, yang nggak pakai. Itu anak siapa? Dokse. Ada di antara kita Dokse anaknya? itu Enggak. deretannya Pak Fikri. Kok bisa masuk tanpa Ya memang nggak punya adab selama ini. cantik aja. Sering ke masjid. Iya. Ke masjid. Yang Pak Imam gitu. Enggak, Saya- dia baru ngimami sekali. Iya, kalau Iya, itu saya bilang nggak ke apa-apa. masjidnya sering. Mungkin dia lagi belajar. Harus kita beri kesempatan, tapi Cuma adabnya. kita harus bisa memberikan begini. Masalahnya di masjid ya saya nggak bicara yang luar masalah itu. Udah ada kesepakatan untuk menghormati waktu-waktu dan thoriqoh sholat. Di antaranya kalau subuh zikirnya harus ada, terus kunutnya harus ada. Udah ada kesepakatan. Saya nggak masalah kalau di antara jamaah di sini ada yang misalnya Muhammadiyah yang tidak kunut, nggak apa-apa. Saya juga udah jelaskan kemarin ketika saya imam diundang di Muhammadiyah, saya orang secara kultur NU dengan saya kunut gitu. Tapi ketika saya diundang di Muhammadiyah, saya tanya dulu, di sini kunut enggak? Saya harus enggak kunut. Cuma yang jadi masalah apakah ketika mereka imam, di tempat kita mau kunut atau tidak? Nah itu Syekh Sudais kurang alim apa beliau? Ketika imam di Masjid Istiqlal sholat subuh, beliau tanya dulu, hal fi kunut? Beliau kunut akhirnya. Menghormati. Nah, itu keluasan beragama di situ. Maksud saya. Tapi nggak masalah, saya tidak untuk menyalahkan, lebih ke memberikan arahan. Justru kalau tidak difasilitasi anak-anak muda seperti ini, nanti mereka hilang bakatnya dan sebagainya. Itu bisa menghilangkan kekhusyuan nggak tuh Ustaz kalau misalkan? Enggak, tergantung. Enggak, itu nggak menjadi dobit. Oh ternyata nggak kunut, nanya nih di hati, kan berarti nggak khusus dia terpecah. Enggak ngaruh. Kalau khusyuk itu tergantung hati. Enggak karena kunut atau tidak karena kunutnya. Imam Syafi'i juga pernah kok enggak kunut ketika sholat di rumah di masjidnya Imam Hanafi ya. Beliau malu gitu kan. Orang lain, Imam Syafi'i udah pindah mazhab gitu. Enggak, saya mau hormati ini yang punya tempat. Itu jawabannya. Antum subuhnya sebelah sama Anis kan? Siapa? Mas imamnya dia. Nah, itu. Mungkin maksudnya beliau adalah kan sholat subuhnya itu sudah ada jadwalnya siapa yang imami. Yang belum punya adab, kurang beradabnya dia kan tiba-tiba masuk, terus dia jadi imam, sudah gitu dia tidak kunut. Kalau dia menyampaikan mohon kunut izin, ya, mohon izin, saya kan kunut, itu masih bisa. Ada Ustadz Mudhofi juga. Apalagi ada di situ ada. Ustadz Mudhofi ada. Ustadz Mudhofi terlambat ya? Enggak bisa pertama. Kan itu harusnya jadwalnya Ustadz Mudhofi. Ada. Dia nggak disuruh nyelonong aja mas. Iya Pak. Dan itu dia nggak pakai. Rumahnya yang hook itu kali Pak. Nah, ini tetangganya Ustadz Hilmi dulu di waktu ngontrak. Anak muda itu juga muda juga sih seumuran antum. Nah, kita off dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut bab yang lain. Selesai Fathul Qorib, bab syarat sah. Besok kita akan lanjut. Insyaallah. Barakallahu fiik. Oh yang